Kubelikan rumah untuk mertua namun ia malah ajak gundik suamiku dan melarangku datang. 1 jam kemudian kubuat Jurusita datang ke rumahnya dan mengambil kembali hakku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Matahari sore menyapu hangat di atas atap genteng berwarna terakota, memantulkan kilau kemilau yang seakan menyampaikan sebuah janji. Aku, Dinda, berdiri di seberang jalan, tangan berkeringat menggenggam setumpuk kunci baru yang masih tergantung dalam gantungan mewah. Di hadapanku, menjulang sebuah rumah mewah bergaya minimalis tropis, dengan dinding ekspos batu alam dan pintu kayu jati besar yang terlihat kokoh. Setiap jendela berbingkai hitam itu seakan menyipitkan mata, menantangku untuk mewujudkan mimpi yang selama ini kupendam dalam-dalam. Ini bukan sekadar properti, ini adalah monumen dari semua pengorbanan, tetesan keringat, dan malam-malam panjang yang kuhabiskan sendirian di kantor sambil menatap layar komputer hingga berbayang. Perusahaan startupku, yang dulu hanya sebuah ide di atas kertas kopi, kini telah tumbuh menjadi bisnis yang cukup sukses untuk membelikan ini semua. Untuk ibu, bisikku lirih, sambil membayangkan senyum bahagia yang akan merekah di wajah Bu Wati. Ibu mertuaku itu, di awal-awal pernikahanku dengan Mas Dion, adalah sumber kekuatan yang tak terduga. Dialah yang selalu ada dengan secangkir teh hangat dan nasihat bijaknya ketika aku dan Mas Dion mengalami masalah kecil sebagai pengantin baru. Dinda, nak, ujarnya suatu kali sambil memegang tanganku erat, kau sudah seperti anak kandung sendiri bagi ibu. Ibu bersyukur Dion mendapatkan istri sepertimu. Kalimat itu selalu terngiang, menjadi penenang di saat hubunganku dengan Mas Dion mulai menunjukkan retak-retak kecil. Dinda, sudah lama kita tidak makan malam bersama. Ibu masak gulai favoritmu. Undang Bu Wati melalui telepon seminggu yang lalu, suaranya masih sama hangatnya seperti dulu. Itulah yang memantapkan hatiku untuk memberikan kejutan ini. Ku bicara rumah ini tanpa pamer, tanpa ingin menyombongkan diri. Ini murni dari hati yang tulus, sebuah balasan atas semua kebaikan yang pernah dia tunjukkan padaku di masa-masa sulit. Aku membayangkan bagaimana dia akan terkejut, bagaimana air matanya mungkin akan meleleh karena haru, dan bagaimana hubungan kita yang mulai renggang belakangan ini akan kembali hangat seperti semula. Kau yakin tentang ini, Dinda? Tanya Rendra, sahabat sekaligus partner bisnisku, ketika aku menceritakan rencananya. Sangat yakin, jawabku dengan mantap. Ibu Wati sudah seperti ibu kandungku sendiri. Dia yang selalu mendukungku ketika orang lain meragukanku. Ini hal kecil yang bisa kulakukan. Hal kecil. Rendra mengangkat alis, tersenyum getir. Membelikan rumah mewah bukanlah hal kecil, Din. Tapi aku mengerti niat baikmu. Hanya saja, dia terdiam sejenak. Pastikan kau melakukannya untuk alasan yang tepat, bukan untuk membeli kasih sayang. Kuhirau kekhawatirannya. Bagaimana mungkin niat tulus seperti ini bisa disalah tafsirkan? Aku percaya pada kebaikan hati manusia, dan terutama pada ikatan yang telah kami jalin selama ini. Ku kejar bayangan senyum Bu Wati, harapan bahwa hadiah ini akan menjadi jembatan yang memperbaiki segala keretakan yang mulai muncul. Keretakan yang kurasakan sejak kesuksesanku dalam berkarir mulai mengganggu ego Mas Dion. Dan sejak ibu mertuaku mulai lebih sering membicarakan betapa suksesnya anak-anak temannya yang lain. Tapi, semua itu akan berubah hari ini, pikirku. Semua akan kembali seperti sedia kala. Dengan langkah pasti, kuambil telepon dan kuhubungi Bu Wati. Ibu, ada di rumah? Aku mau singgah sebentar, bawakan sesuatu. Kataku berusaha terdengar biasa. Oh, Dinda? Ibu lagi di rumah. Tapi Dion belum pulang. Ya, jawabnya. Tidak apa-apa, Bu. Ini khusus untuk ibu, ucapku sambil tersenyum. Jari-jariku meraup kunci-kunci yang dingin itu. Aku tunggu ibu di depan jam air mancur ya, di perumahan Kemuning sejahtera itu. Aku memutuskan telepon dengan hati berdebar-debar. Ini adalah momen yang kunantikan. Sebuah hadiah dari hati yang paling tulus, yang kupersembahkan untuk wanita yang kuharap akan mengerti betapa besar rasa terima kasihku.
Tak ada yang bisa mempersiapkanku untuk kenyataan pahit yang akan kuhadapi, untuk kekecewaan yang akan merobek-robek setiap jahitan harapan yang kubangun. Saat itu, yang ada hanyalah Dinda yang polos dan penuh kasih, berdiri di depan gerbang besi berukir yang megah, dengan segenggam kunci dan seikat harapan yang terlalu naif untuk dunia yang akan segera menghancurkannya. Minggu-minggu setelah penyerahan kunci rumah itu seharusnya dipenuhi dengan kebahagiaan. Seharusnya. Namun, yang kurasakan justru sebuah perubahan halus namun pasti, seperti kabut tipis yang perlahan-lahan menyelimuti hubungan kami. Aku memperhatikan bagaimana senyuman Bu Wati tak lagi sampai ke matanya ketika menatapku. Ada sebuah jarak yang tak terlihat, sebuah dingin yang merayap di antara kita, menggantikan kehangatan yang dulu begitu nyata. Perubahannya dimulai dari hal-hal kecil. Biasanya, Bu Wati akan meneleponku setidaknya 2 kali seminggu hanya untuk menanyakan kabar atau bercerita tentang tanamannya. Kini, telepon itu jarang sekali berdering. Ketika aku yang menghubunginya, percakapan kami terasa pendek dan terburu-buru. Ibu lagi sibuk merapikan rumah baru. Dinda, nanti ibu telepon balik, ya, katanya suatu kali, sebelum menutup telepon dengan cepat. Aku berdiri terpaku memandang ponselku. Perasaan campur aduk antara kecewa dan bingung memenuhi dadaku. Suatu sore, aku dan Mas Dion diundang untuk makan malam di rumah baru mereka. Saat aku memasuki ruang tamu yang luas, aku melihat bagaimana dekorasinya telah berubah total dari selera sederhana Bu Wati sebelumnya. Kini ruangan itu dipenuhi dengan perabotan bergaya modern dan minimalis, dengan aksen-aksen emas yang terlihat mahal. Bagaimana menurutmu, Dinda? Tanya Bu Wati dengan suara yang berusaha datar, meski matanya berbinar-binar. Ibu dapat ide dari majalah interior yang Marsha tunjukkan. Namaku serasa tersandung di ujung lidah saat mendengar nama itu. Marsha? Tanyaku, berusaha terdengar biasa. Oh, kau belum kenal? Dia teman Dion yang kebetulan bekerja di bidang desain interior. Dia dengan sukarela membantu ibu menata rumah ini. Jelas Bu Wati sambil menyusuri ruangan dengan bangga. Dia bilang, untuk rumah sebesar ini, kita harus menggunakan furnitur yang tepat. Aku menelan ludah. Tapi Bu, bukankah dulu ibu lebih suka gaya tradisional? Ibu selalu bilang rumah harus terasa hangat dan... Zaman sudah berubah, Dinda, potongnya dengan tajam, sebelum kemudian tersenyum tipis. Dan kita harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Mas Dion, yang selama ini dia memperhatikan, tiba-tiba ikut berbicara. Ibu benar, Din. Lihat saja, rumah ini sekarang terlihat jauh lebih elegan. Marsha memang punya taste yang bagus. Ada sesuatu dalam cara mereka berbicara tentang Marsha yang membuat perutku mual. Seperti ada sebuah rahasia yang mereka bagi, sebuah ikatan baru yang tak melibatkanku. Keesokan harinya, aku memberanikan diri mengunjungi Bu Wati tanpa pemberitahuan sebelumnya. Aku membawa beberapa kue kesukaannya dari toko yang biasa kami kunjungi bersama dulu. Saat pintu terbuka, yang kulihat adalah Bu Wati sedang berdiri dengan Marsha di sampingnya. Mereka tertawa lepas tentang sesuatu, dan senyum itu langsung menghilang dari wajah Bu Wati ketika melihatku. Dinda, kau tidak telepon dulu, ucap Bu Wati, suaranya datar. Aku cuma ingin memberi kejutan, Bu. Aku bawa kue favorit ibu, kataku sambil mengangkat tas belanja yang kubawa. Marsha tersenyum manis, terlalu manis. Wah, Bu Wati sekarang lebih suka kue rendah gula dari toko yang saya rekomendasikan. Tapi terima kasih, Dinda. Bu Wati mengangguk. Betul, Nak. Dokter juga bilang ibu harus jaga gula darah. Aku berdiri di depan pintu dengan tas berisi kue yang tiba-tiba terasa sangat berat. Rasanya seperti sebuah penolakan halus, sebuah penegasan bahwa seleranya telah berubah, dan aku tidak lagi termasuk dalam preferensi barunya. Mas Dion sering kesini? Tanyaku berusaha mencari celah untuk terlibat dalam percakapan. Oh, setiap hari, sahut Marsha dengan cepat, sebelum Bu Wati sempat menjawab. Dia dan Bu Wati sudah seperti teman baik saya sekarang. Kami sering makan malam bersama di sini. Aku memandang Bu Wati, mencari konfirmasi atau setidaknya koreksi. Tapi dia hanya tersenyum kecil dan mengangguk. Marsha ini seperti anak kedua saya sekarang, ujarnya, dan kalimat itu terasa seperti pisau yang menancap di dadaku. Dalam perjalanan pulang,
Aku mencoba menganalisis kapan tepatnya segalanya mulai berubah. Mungkin sejak bisnis startupku benar-benar mengambil langkah dan mendapat pendanaan besar. Atau sejak karir Mas Dion justru mengalami stagnansi. Aku ingat betul bagaimana reaksi Bu Wati ketika aku memberitahukan kabar kesuksesan pendanaan Series B perusahaanku. "Wah, selamat, Dinda," ucapnya kala itu. Tapi ada sesuatu yang kosong dalam ucapan selamatnya. "Sekarang kau pasti lebih sibuk dari sebelumnya. Dion juga sedang banyak tekanan di kantornya. Mungkin kau bisa membantunya sedikit." Aku semakin sering mendengar kalimat-kalimat seperti itu. Betapa beratnya tekanan kerja Mas Dion, betapa dia butuh dukungan, sementara aku, dengan kesibukanku yang baru, seolah diharapkan untuk mengorbankan segalanya untuk mendukung suamiku. "Kenapa kau tidak mengurangi jam kerjamu, Dinda?" tanya Bu Wati suatu hari. "Keluarga juga perlu perhatian. Lihat saja istri Bos Dion yang mau berhenti kerja untuk mendukung suaminya." Setiap kali mendengar kalimat seperti itu, aku selalu merasa seperti berada di persimpangan jalan yang mustahil. Di satu sisi, aku mencintai keluargaku. Di sisi lain, aku telah bekerja keras untuk mencapai posisiku sekarang. Dan yang paling menyakitkan, dulu Bu Watilah yang mendorongku untuk mengejar karir, yang mengatakan betapa bangganya dia memiliki menantu perempuan yang mandiri dan berprestasi. Kini, segala sesuatu terasa berbeda. Setiap pencapaianku seolah menjadi pengingat akan kegagalan Mas Dion. Setiap kemajuan dalam karierku seolah mempermalukan suamiku sendiri. Dan Bu Wati, yang dulu menjadi penyemangatku, kini telah berubah menjadi bayangan yang selalu mengkritik, selalu membandingkan, dan, yang paling menyakitkan, telah menemukan penggantiku dalam sosok Marsha. Aku pulang ke rumah dengan perasaan hampa yang dalam. Mas Dion belum pulang, seperti biasa akhir-akhir ini. Aku berdiri di depan jendela, memandang keluar ke taman yang kini terasa begitu sunyi. Dalam kesendirian itu, untuk pertama kalinya, sebuah pertanyaan mengusik pikiranku. Apakah hadiah rumah mewah itu adalah kesalahanku? Apakah dengan memberikannya, aku justru telah mempercepat proses pergeseran yang sudah mulai terjadi? Tapi tidak, kataku dalam hati. Itu adalah pemberian yang tulus. Masalahnya bukan pada hadiahnya, melainkan pada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang telah retak jauh sebelum aku memutuskan untuk membelikan rumah itu. Dan retakan itu, aku mulai menyadari, mungkin sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Hari itu seharusnya menjadi hari yang biasa, seperti hari-hari lainnya dalam rutinitas kami yang semakin renggang. Mas Dion berangkat lebih pagi dari biasanya, dengan alasan ada rapat penting yang harus dipersiapkan. Aku, yang kebetulan menjadwalkan work from home, memutuskan untuk membereskan beberapa barangnya yang berserakan di ruang kerja, setumpuk dokumen yang katanya sangat penting yang tertinggal di meja makan, dan jaket kesayangannya yang tergantung di belakang kursi. Niatku sederhana, ingin sedikit meringankan bebannya, menunjukkan bahwa meski sibuk, aku masih peduli. Saat meletakkan dokumen-dokumen itu di meja kerjanya, mataku tertarik pada ponselnya yang tertinggal di bawah tumpukan kertas. Biasanya, benda itu tak pernah lepas dari genggamannya, seperti bagian dari tubuhnya yang tak terpisahkan. Aku ingat betul bagaimana dalam beberapa bulan terakhir, dia menjadi sangat protektif dengan ponselnya. Bahkan saat mandi pun, dia membawanya ke kamar mandi dengan alasan mendengarkan musik. Aku sering menganggapnya sebagai kekhawatiran yang berlebihan, sebuah kebiasaan aneh yang muncul seiring dengan tekanan kerjanya yang semakin menjadi-jadi. Tapi hari itu, mungkin karena rasa penasaran yang terlalu lama dipendam, atau mungkin karena firasat buruk yang terus menggerogoti sejak perubahan sikap Bu Wati, jemariku tanpa sadar menyentuh layar ponsel itu. Dan yang terjadi kemudian adalah sebuah kebetulan sekaligus kutukan. Ponsel itu tidak terkunci. Mungkin karena tergesa-gesa, atau mungkin karena merasa aman di rumahnya sendiri, Mas Dion lupa mengamankannya. Jantungku berdebar kencang. Suaranya menggema di telingaku bagal deru mesin. Setiap sel dalam tubuhku berteriak agar aku menghentikan tindakan ini, bahwa menginvasi privasi suami sendiri adalah sebuah pelanggaran. Tapi kaki ini bagai tertambat, dan jemari ini terus bergerak membuka aplikasi pesan. Dan di sanalah, di balik layar ponsel yang bersih dan rapi, tersimpan sebuah dunia lain yang selama ini tak pernah ku ketahui. Sebuah dunia di mana Mas Dionku adalah orang asing yang sama sekali tak ku kenal.
Percakapan pertama yang terbuka adalah dengan seorang wanita bernama Siska. Isinya mesra, penuh dengan emoji hati dan janji-janji pertemuan. Aku membaca dengan mata yang semakin berkunang-kunang, berusaha menahan mual yang naik ke kerongkongan. Tapi itu baru permulaan. Masih ada 2 percakapan lain dengan wanita berbeda, Anita dan Clara, dengan nada yang sama menggoda, sama intimnya. Namun, yang paling menyakitkan, yang paling menghancurkan, adalah percakapan dengan Marsha. Ini bukan sekadar percakapan mesra. Ini adalah percakapan yang dalam, penuh keakraban, dan yang paling mengerikan, mereka membicarakanku. Marsha, dia sudah pergi. Mas Dion, iya. Akhirnya. Dari tadi cuma ngomongin kerjaannya terus. Seolah-olah cuma dia yang punya pencapaian. Marsha, sabar. Sayang. Kamu tahu bagaimana dia? Tadi Ibu Wati juga komplain dia dateng bawa kue lagi. Katanya kayak nggak ngerti diri aja. Mas Dion, lo aja yang ngerti Ibu. Makanya Ibu sekarang lebih dekat sama lo. Marsha, aku selalu berusaha yang terbaik buat Ibu Wati. Toh untuk kita juga, kan? Nanti kalau semuanya sudah beres. Mas Dion, iya. Aku tahu. Aku nggak sabar pengen lepas dari semua ini. Lo tahu kan perasaanku sama lo. Marsha, aku juga. Tapi kita harus hati-hati. Dinda itu licik. Aku bisa merasakannya. Aku terus menggulir. Dan setiap kata seperti pisau yang mengoyak-ngoyak hatiku. Ada rencana pertemuan mereka besok malam, di sebuah hotel yang tak asing lagi, tempat yang sering dikunjungi Mas Dion untuk rapat kerja. Ada keluhan tentangku, tentang bagaimana aku terlalu sibuk dengan pekerjaan, tentang bagaimana aku tidak menghargainya sebagai suami. Yang paling parah, ada sebuah percakapan di mana Marsha dengan leluasa mengejek hadiah rumah yang kubelikan untuk Bu Wati. Marsha, gila sih, ngasih rumah segitu gedenya. Kayak mau pamer aja. Padahal Ibu Wati bilang, dia malu sama tetangga yang baru. Mas Dion, dia emang dari dulu selalu mau menang sendiri. Marsha, tapi kan sekarang rumah itu bisa kita pakai juga. Ibu Wati bilang, aku boleh sering-sering ke sana. Bahkan lebih sering dari Dinda. Mas Dion, beneran? Ibu bilang gitu. Marsha, iya. Katanya dia lebih nyaman aku yang nemenin. Aku nggak kayak Dinda yang sok sibuk dan sombong. Aku tak bisa lagi menahan diri. Tubuhku gemetar tak terkendali. Dan air mata yang selama ini kutahan akhirnya meleleh deras, membasahi layar ponsel yang masih menampilkan bukti-bukti pengkhianatan itu. Rasanya seperti seluruh duniamu runtuh dalam sekejap. Pernikahan yang kubangun dengan susah payah, pengorbanan yang kulakukan, cinta yang kupelihara, semuanya ternyata sebuah kebohongan besar. Yang lebih menyakitkan lagi adalah peran Bu Wati dalam semua ini. Ibu mertuaku, wanita yang kuhormati dan kucintai seperti ibu kandung sendiri, ternyata tidak hanya mengetahui perselingkuhan ini, tetapi juga mendukungnya. Dia lebih memilih Marsha, wanita yang dengan sengaja merusak rumah tangga anaknya sendiri. Aku terduduk di lantai, ponsel itu terjatuh dari genggamanku. Suara tertawa mereka di rumah mewah itu, senyum manis Marsha, perubahan sikap Bu Wati, semuanya sekarang masuk akal. Aku adalah orang luar dalam kehidupan mereka, orang yang hanya dimanfaatkan sampai mereka tidak membutuhkanku lagi. Beberapa jam kemudian, saat Mas Dion pulang dengan wajah lelah yang biasa ditampilkannya, aku masih terduduk di tempat yang sama. Mataku bengkak, wajahku pucat, dan ponselnya masih terbaring di lantai. Dinda? Kenapa kamu? Ucapnya terhenti saat melihat ponselnya di lantai. Wajahnya berubah pucat. Aku tahu segalanya, Dion, kataku dengan suara serak, hampir tak berbunyi. Aku tahu tentang Marsha, tentang Siska, Anita, Clara. Aku tahu bagaimana kalian membicarakanku. Aku bahkan tahu bahwa ibumu, bahwa Ibu Wati, mendukung semua ini. Dia terdiam sejenak, wajahnya berkerut dalam konflik batin. Tapi alih-alih menyesal, alih-alih meminta maaf, yang keluar dari mulutnya justru kemarahan. Jadi kamu mengobrak-abrik ponselku? Hardiknya, wajahnya memerah. Kamu pikir karena kamu yang cari uang, kamu bisa mengatur segalanya? Bisa menginvasi privasiku seenaknya? Aku menatapnya tak percaya. Kamu yang berselingkuh, Dion. Bukan hanya dengan satu wanita, tapi beberapa. Dan kamu marah karena aku menemukannya. Dengar,
Dinda, katanya dengan nada merendahkan, seperti sedang berbicara pada anak kecil. Aku adalah laki-laki. Aku butuh tempat untuk bernapas. Setiap hari aku harus menghadapi kenyataan bahwa istriku lebih sukses, lebih dihormati, lebih segala-galanya. Apa kamu pikir itu mudah? Jadi ini salahku? Tanyaku, suaraku bergetar. Salahku karena berusaha keras? Salahku karena membangun karir? Salahku karena mencukupi kebutuhan keluarga kita? Lihat, kamu selalu begitu, teriaknya. Selalu merasa benar. Selalu merasa lebih. Aku butuh seseorang yang membuatku merasa seperti laki-laki. Dinda, bukan seperti boneka yang disetir oleh istrinya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pukulan bertubi-tubi. Aku menyadari bahwa tak ada penyesalan di matanya. Yang ada hanyalah pembenaran atas tindakannya. Dan yang paling menghancurkan, rasa benci yang ternyata telah lama dipendamnya terhadap kesuksesanku. Dalam kehancuran total itu, ada satu hal yang menjadi jelas. Pernikahan kami sudah tamat. Dan yang lebih penting, aku sekarang tahu siapa sebenarnya orang-orang yang selama ini kukira mencintaiku. Pengkhianatan ini telah membukakan mataku pada kebenaran pahit yang selama ini tersembunyi di balik senyuman dan kata-kata manis. Keesokan harinya, dunia terasa berbeda. Matahari masih terbit seperti biasa, burung-burung masih berkicau di taman. Tapi semuanya terasa seperti latar belakang dalam sebuah film bisu. Aku berjalan di dalam rumah kami yang luas bagai zombie. Setiap sudutnya mengingatkanku pada kenangan yang sekarang terasa palsu. Kamar tidur mewah yang dulu kubanggakan, kini terasa seperti sel yang megah. Dapur yang selalu kupenuhi dengan tawa saat memasak untuknya, sekarang hanya menyisakan kesunyian yang menusuk. Aku mencoba menghubungi Bu Wati. Mungkin, sebagai ibu, dia bisa menasihati Mas Dion. Mungkin dia tidak sepenuhnya tahu betapa dalamnya pengkhianatan ini. Atau mungkin itulah yang kuharapkan, sebuah penolakan terhadap kenyataan pahit bahwa wanita yang kuhormati seperti ibu kandung sendiri ternyata telah berbalik mendukung kehancuran rumah tangga anaknya sendiri. Teleponnya berdering lama sebelum akhirnya diangkat. Ibu, suaraku serak, masih terbebani oleh tangis semalaman. Bisa kita bertemu? Ada sesuatu yang penting yang harus kubicarakan. Dinda, ibu sedang sibuk. Ada apa? Suaranya terdapat datar, hampir tidak tertarik. Aku menemukan sesuatu tentang Mas Dion. Tentang Marsha, kataku, berusaha menahan isak. Mereka berselingkuh, Bu. Diam sejenak, terlalu lama. Kemudian, Dinda, jangan membuat kesimpulan tergesa-gesa. Dion itu laki-laki baik. Mungkin ada penjelasannya. Penjelasan? Suaraku meninggi tanpa kusadari. Aku membaca pesan mereka. Bu, mereka merencanakan pertemuan, membicarakan aku dengan hina, bahkan ibu disebut-sebut dalam percakapan mereka. Sekali lagi, diam yang membuatku tidak nyaman. Dinda, kadang sebagai istri, kita harus lebih memahami suami. Dion sedang melalui masa sulit. Tekanan kerjanya besar, dan mungkin kamu harus introspeksi juga. Sudahkah kamu menjadi istri yang dibutuhkannya? Aku terpana. Ini bukan tanggapan yang kuharapkan. Ini bukan pelukan dan kata-kata penghiburan dari seorang ibu. Ini adalah tuduhan halus bahwa akulah penyebab semua ini. Jadi, menurut ibu, perselingkuhan Mas Dion adalah salahku? Tanyaku perlahan, memastikan aku mendengar dengan benar. Aku tidak bilang begitu, Dinda. Tapi pernikahan itu tentang kompromi. Mungkin kamu terlalu fokus pada kariermu akhir-akhir ini. Dion butuh perhatian yang tidak bisa kamu berikan. Dan Marsha? Apa ibu tahu tentang hubungan mereka? Tanyaku, berusaha menahan amarah yang mulai membara. Dengarkan, Dinda. Suara Bu Wati kini berubah menjadi lebih tegas, hampir kasar. Marsha adalah gadis yang baik. Dia selalu ada untuk ibu dan Dion. Dia mengerti kebutuhan keluarga kami. Mungkin jika kamu bisa lebih seperti dia. Aku tidak percaya ini, potongku, tak sanggup mendengar lebih lama lagi. Ibu benar-benar membela wanita yang merusak rumah tangga anak ibu sendiri? Ibu lebih memilih dia daripada aku. Dinda, jangan dramatis. Ibu hanya mencoba bersikap adil. Sekarang, jika tidak ada hal lain,
Ibu harus pergi. Marsha akan datang untuk membantu ibu memilih lampu baru untuk ruang tamu. Telepon itu ditutup sebelum sempat kukatakan sesuatu lagi. Aku berdiri terpaku, ponsel masih menempel di telinga, mendengar nada sambung yang berbunyi. Ini lebih buruk dari yang kubayangkan. Ibunya sendiri tidak hanya mengetahui, tapi mendukung perselingkuhan itu. Bahkan membandingkanku dengan selingkuhan suamiku. Malam itu, saat Mas Dion pulang, suasana rumah terasa seperti medan perang yang sunyi. Dia masuk dengan wajah masam, melemparkan kuncinya ke meja dengan gerakan kesal. "Kau menghubungi ibu?" tanyanya tanpa basa-basi, matanya menyala-nyala. "Aku butuh seseorang untuk diajak bicara, Dion. Aku pikir ibumu akan mengerti." "Dia bukan ibumu, Dinda. Dia ibuku," hardiknya. "Dan kau tidak berhak membebani dia dengan masalah kita." "Masalah kita?" Aku terkekeh getir. "Ini bukan masalah kita, Dion. Ini adalah pengkhianatanmu. Ini adalah perselingkuhan yang kau lakukan dengan sengaja." Dia mendekatiku, wajahnya berkerut dalam kemarahan. "Aku sudah lelah, Dinda. Lelah dengan sikapmu yang selalu merasa benar. Lelah dengan caramu memandang rendah aku. Marsha, dia membuatku merasa dihargai. Dia tidak terus-menerus mengingatkanku pada kegagalanku." "Jadi sekarang aku yang salah karena membuatmu merasa gagal?" tanyaku, air mata mulai mengalir lagi. "Aku tidak pernah membandingkanmu dengan siapapun, Dion. Aku tidak pernah menuntutmu untuk menjadi lebih dari yang kamu bisa." "Tidak dengan kata-kata, Dinda," teriaknya. "Tapi dengan caramu. Dengan kesuksesanmu. Dengan rumah mewah ini yang kau beli dengan uangmu. Dengan mobil-mobil mewah yang kau pilih. Semuanya mengingatkanku bahwa aku tidak cukup baik untukmu." Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. "Jika kamu tidak bahagia, kenapa tidak bicara padaku? Kenapa tidak bilang bahwa kamu merasa terancam? Kenapa harus berselingkuh?" "Karena kau tidak akan mengerti," jawabnya dengan nada merendahkan. "Kau terlalu sibuk dengan duniamu sendiri. Dan ibu mengerti. Dia tahu bagaimana perasaanku. Dia tahu betapa sulitnya menjadi suami dari wanita sepertimu." Kalimat terakhir itu seperti tamparan. "Jadi ini konspirasi keluarga? Kau dan ibumu telah membicarakanku di belakangku? Menertawakan kekuranganku sebagai istri?" Dia tidak menjawab, tapi diamnya lebih berbicara daripada kata-kata. Wajahnya yang dulu ku tahu begitu baik, yang dulu ku cintai dengan segenap hati, kini terasa asing. Seperti orang asing yang kebetulan tinggal di rumah yang sama. "Aku tidak bisa melakukan ini, Dion," kataku akhirnya, suaraku lemah tapi penuh keyakinan. "Aku tidak bisa hidup dengan pengkhianatan. Apalagi mengetahui bahwa ibumu mendukungnya." "Lalu apa yang kau mau, Dinda?" tanyanya dengan sinis. "Cerai? Kau pikir itu mudah? Kau pikir kau bisa mengambil segalanya karena semuanya atas namamu?" Aku memandangnya lama, menyadari bahwa ini bukan lagi tentang cinta atau pernikahan. Ini tentang kekuasaan, tentang uang, tentang harta. Keluargaku yang membiayai usaha pertamaku, Dion. Rumah ini, mobil-mobil itu, semuanya kubeli dengan uang dari hasil kerja kerasku. Kau tahu itu. Dan kau tidak akan pernah membiarkanku melupakannya, bukan? Dia menyeringai. "Itulah masalahnya, Dinda. Dalam setiap argumen, uang selalu menjadi senjatamu." Percakapan itu berakhir dengan kebuntuan. Dia pergi ke kamar tamu, menguncinya dari dalam. Aku terduduk di tangga, sendirian dalam rumah besar yang tiba-tiba terasa sangat kosong. Retakan yang selama ini kusembunyikan, kubaikan dengan kompromi dan pengorbanan, akhirnya terbuka lebar. Dan yang tersisa hanyalah kenyataan pahit bahwa aku telah membangun kehidupan dengan orang-orang yang tidak pernah benar-benar mencintaiku. Yang mereka cintai adalah apa yang bisa kuberikan. Rumah mewah, status sosial, kenyamanan finansial. Dan sekarang, ketika mereka merasa sudah mendapatkan semuanya, mereka tidak lagi membutuhkanku. Tapi mereka lupa satu hal. Wanita yang mereka anggap lemah ini ternyata memiliki kekuatan yang tidak mereka sangka. Dan kekuatan itu akan segera mereka rasakan.
Hari penyerahan kunci rumah mewah untuk Bu Wati akhirnya tiba. Aku berdiri di depan cermin panjang di kamarku, mengenakan gaun linen putih sederhana yang dulu menjadi favorit Bu Wati. "Dinda, kamu terlihat cantik dan bersahaja dengan warna putih," katanya suatu kali, tahun pertama pernikahan kami. Kutatap bayanganku sendiri, mencoba mencari secercah cahaya di balik awan kelam yang menyelimuti hatiku. Mungkin, dengan upacara kecil ini, segalanya bisa berubah. Mungkin, hadiah tulus ini bisa mencairkan kebekuan yang telah membekukan hubungan kami. Tapi ketika mobil kami sampai di depan rumah mewah itu, sesuatu di dadaku mengencang. Bu Wati sudah berdiri di depan pintu, tapi yang membuat napasku tersendat adalah sosok di sampingnya. Marsha, dengan gaun musim panas yang cerah dan senyum terlalu lebar untuk seseorang yang seharusnya tidak ada hubungannya dengan acara keluarga ini. "Dinda, Dion. Akhirnya datang juga," sambut Bu Wati, tapi pelukannya terasa kaku, dan ciumannya di pipiku hanya berupa sentuhan singkat. Ketika beralih ke Marsha, pelukannya hangat dan penuh kasih sayang. "Marsha, sayang, terima kasih sudah datang lebih awal membantuku mempersiapkan segalanya." "Dengan senang hati, Bu Wati. Untuk ibu, apapun akan saya lakukan," jawab Marsha manis, sambil melirikku dengan tatapan penuh kemenangan. Aku menatap Mas Dion, berharap dia akan mengatakan sesuatu, memprotes kehadiran Marsha yang tidak pantas dalam momen keluarga ini. Tapi dia hanya mengangkat bahu, menghindari tatapanku. "Ayo kita lihat rumahnya," katanya cepat, mengalihkan perhatian. Saat kami berjalan melewati pintu masuk, aku tak bisa tidak terkesima dengan perubahan yang terjadi. Rumah yang kubeli dengan selera netral dan elegan kini telah berubah total. Warna-warna netral digantikan dengan wallpaper bermotif berani. Furnitur minimalis diganti dengan perabotan bergaya glamor dengan aksen emas di mana-mana. "Bagaimana, Dinda?" tanya Bu Wati dengan bangga. Marsha yang membantu ibu memilih semuanya. Dia bilang, "Untuk rumah sebesar ini, kita harus berani dengan warna." Aku memaksakan senyum. "Sangat mencolok, Bu." "Tentu saja," sahut Marsha, menyelipkan tangannya ke lengan Bu Wati dengan akrab. "Saya selalu bilang pada Bu Wati, beliau harus berani menunjukkan status barunya. Tidak perlu lagi terlihat sederhana seperti dulu." Komentarnya seperti sengaja menusuk. Selama ini, aku dan Bu Wati selalu menghargai kesederhanaan. Itu adalah salah satu hal yang mempertemukan kami di masa lalu. Mas Dion, yang berjalan di sampingku, tiba-tiba berkomentar, "Ibu benar, Din. Lihat, rumah ini sekarang terlihat hidup. Tidak seperti desainmu yang selalu aman." Aku menatapnya tak percaya. "Aman? Ya, kau tahu," dia melanjutkan, dengan nada yang membuatku semakin kesal. "Selalu putih, abu-abu, kayu. Membosankan." Marsha tersenyum simpul. Desain yang aman memang untuk orang-orang yang tidak percaya diri dengan selera mereka sendiri. Tapi Bu Wati ini kan wanita berkelas, jadi harusnya rumahnya juga mencerminkan itu. Aku menggigit bibir, menahan amarah yang mulai mendidih. "Yang penting ibu nyaman," kataku akhirnya, berusaha keras menjaga sopan santun. "Sangat nyaman, Nak," jawab Bu Wati, tapi matanya tidak menatapku. Marsha ini sangat mengerti kebutuhan ibu. Bahkan kamar yang paling jauh itu dia desain khusus untuk tamu-tamu spesial. Dia melirik Mas Dion dan Marsha, dan ada semacam kode yang berpindah di antara mereka yang membuat perutku mual. Saat kami sampai di teras belakang yang menghadap ke kolam renang pribadi, Bu Wati memegang tanganku. "Dinda, ibu ada sesuatu untuk dikatakan." Untuk sesaat, hatiku berharap ini adalah permintaan maaf, atau setidaknya pengakuan bahwa dia telah bersikap tidak adil. "Ibu sangat menghargai hadiahmu ini," katanya, tapi nada bicaranya membuatku waspada. "Tapi ibu harap kau mengerti, rumah ini sekarang adalah milik ibu. Ibu punya hak untuk mengatur siapa yang boleh datang dan siapa yang tidak." Aku mengerutkan kening. "Apa maksud ibu?" "Dengar, Dinda." Dia menarik napas dalam-dalam. "Ibu butuh ketenangan di usia tua ini. Ibu tidak ingin diganggu dengan masalah-masalah rumah tangga orang lain." Marsha, yang berdiri di sampingnya, menyelipkan komentar, "Bu Wati hanya ingin privasinya dihormati, Dinda. Kau mengerti, kan?"
Setelah sekian tahun melayani keluarga, sekarang waktunya beliau beristirahat. Tapi yang paling menghancurkan adalah ketika Bu Wati menambahkan, dan untuk itu, ibu lebih nyaman dengan kehadiran Marsha. Dia tidak membawa masalah seperti yang lain. Aku merasa seperti ditampar. Jadi aku adalah masalah sekarang, Bu. Jangan dramatis, Dinda, potong Mas Dion tiba-tiba. Ibu hanya meminta haknya. Aku memandangi mereka bertiga, Bu Wati dengan wajahnya yang tiba-tiba terlihat asing, Mas Dion yang tidak lagi berusaha menyembunyikan pengkhianatannya, dan Marsha dengan senyum puasnya. Dalam sekejap, aku menyadari sesuatu yang seharusnya sudah kusadari sejak lama. Rumah mewah ini bukan hadiah. Ini adalah medan perang. Dan aku baru saja menyerahkan kemenangan strategis kepada musuh-musuhku. Tentu, Bu, kataku akhirnya, suaraku datar dan tanpa emosi. Ini rumah ibu. Ibu bebas mengatur segalanya sesuai keinginan ibu. Saat kami berbalik untuk kembali ke dalam, aku mendengar Marsha berbisik pada Bu Wati. Sudah saya bilang, Bu, dia tidak akan berani protes. Semuanya berjalan sesuai rencana. Dan Bu Wati membalas dengan bisikan yang sama kerasnya. Iya, sayang. Sekarang ibu bisa tenang menikmati masa tua dengan orang-orang yang benar-benar ibu cintai. Kata-kata itu menggantung di udara seperti racun, meresap ke dalam setiap pori-poriku. Di mobil dalam perjalanan pulang, aku duduk di samping Mas Dion yang menyetir dengan santai, bahkan bersiul kecil. Jadi, sekarang kau tidak keberatan ibu lebih memilih Marsha? Tanyaku, memecahkan kesunyian. Dia menghela napas, seperti sedang menghadapi anak yang rewel. Dinda, ibu sudah tua. Biarkan dia bahagia dengan caranya sendiri. Marsha membuatnya senang, dan itu yang penting. Dan kau? Apakah Marsha juga membuatmu senang? Tanyaku, menatapnya penuh tantangan. Diam yang panjang adalah jawabannya. Tapi kali ini, diam itu tidak lagi menyakitkan. Sebaliknya, itu mengokohkan tekadku. Mereka pikir mereka sudah menang. Mereka pikir dengan rumah mewah itu, mereka telah mengamankan posisi mereka. Mereka pikir aku akan diam saja dan menerima nasibku. Tapi mereka keliru. Pertempuran mungkin sudah kalah, tapi perang belum berakhir. Dan aku akan memastikan bahwa kemenangan terakhir ada di tanganku. Rumah mewah itu mungkin secara fisik milik mereka untuk sementara. Tapi secara hukum, namaku masih tercantum di setiap dokumen kepemilikannya. Dan itu adalah senjata yang akan segera kugunakan. 3 hari telah berlalu sejak upacara penyerahan kunci yang pahit itu. 3 hari di mana aku berusaha mencerna semua pengkhianatan dan penghinaan yang telah diterimakan kepadaku. Tapi di balik kepahitan itu, masih ada secercah harapan yang bandel. Mungkin Bu Wati hanya sedang terpesona oleh pesona palsu Marsha. Mungkin dia akan menyadari kesalahannya. Mungkin hubungan kami masih bisa diselamatkan. Dengan harapan itu menggelegak dalam dadaku, kubungkus beberapa kue nastar buatanku sendiri. Resep warisan almarhumah ibuku yang selalu dipuji Bu Wati, dan berangkatlah aku ke rumah mewah itu. Saat mobilku mendekati gerbang besi berukir itu, jantungku berdebar-debar. Aku memarkir di luar, mengambil nampan berisi kue yang masih hangat, dan berjalan menuju pintu gerbang dengan langkah penuh harap. Jari-jariku yang gemetar menekan bel pintu, dan suaranya bergema di balik pintu kayu jati yang besar. Beberapa saat yang terasa seperti abadi, pintu itu terbuka. Dan di sana, berdiri Bu Wati dengan wajah yang sama sekali tidak menyambut. Dia tidak membuka pintu lebar-lebar, hanya cukup untuk menampakkan separuh tubuhnya, seperti sedang berbicara dengan sales yang mengganggu. Dinda, ucapnya datar, tanpa senyuman. Ada perlu apa? Aku mengangkat nampan kue sedikit, berusaha tersenyum meski hatiku sudah mulai ciut. Aku cuma ingin menyapa, Bu. Dan ku bawa nastar buatanku, resep Mama. Seperti yang dulu selalu ibu suka. Dia melirik nampan itu, lalu kembali menatapku. Kau tidak perlu repot-repot, Dinda. Ibu sedang mencoba mengurangi gula. Tapi, ini khusus kubuat untuk ibu, bantahku lemah, merasa seperti anak kecil yang ditolak hadiahnya. Dari balik bahu Bu Wati, aku melihat sosok familiar mendekat. Marsha. Dia mengenakan kimono sutra mewah yang jelas-jelas bukan miliknya. Rambutnya ditata rapi seolah dia adalah nyonya rumah di sini.
Bu Wati, teh chamomilenya sudah siap di teras belakang, ucap Marsha dengan manis, sebelum menoleh padaku. Oh, halo Dinda. Senyumnya seperti pisau yang disarungkan dengan beludru. Aku bisa merasakan darah di pembuluhku membeku. Apa yang dia lakukan di sini, Bu? Tanyaku, berusaha menjaga suaraku tetap stabil. Bu Wati justru tersenyum. Sebuah senyum tipis yang membuat hatiku hancur berkeping-keping. Marsha ini teman santaiku yang baru. Dia sangat baik dan menghibur. Dia tinggal di sini sementara untuk menemani ibu. Tinggal di sini? Ulangku tak percaya. Sejak kapan? Sejak 3 hari lalu, jawab Marsha dengan lancar, matanya berbinar penuh kemenangan. Bu Wati butuh bantuan untuk menata rumah yang besar ini, dan kebetulan apartemenku sedang direnovasi. Bu Wati mengangguk, meraih tangan Marsha dengan mesra. Marsha ini seperti anak yang tidak pernah ibu miliki. Dia mengerti ibu tanpa harus banyak bicara. Setiap kata seperti pukulan bertubi-tubi. Jadi, ibu lebih memilih dia daripada aku. Suaraku bergetar, tak bisa lagi menyembunyikan luka itu. Dinda, jangan dramatis, tegur Bu Wati. Wajahnya berkerut seperti mencium bau tidak sedap. Ibu hanya butuh ketenangan di usia tua ini. Rumah ini adalah tempat ibu bersantai, dan ibu tidak ingin diganggu dengan drama rumah tanggamu dengan Dion. Aku terkesiap. Drama? Ibu tahu persis apa yang terjadi. Ibu tahu bahwa Marsha adalah... Aku tahu segalanya, Dinda, potong Bu Wati dengan suara meninggi. Dan sebagai ibu, aku berdiri di pihak anakku. Dion butuh kebahagiaan, dan jika Marsha bisa memberikannya, maka ibu mendukungnya. Jadi perselingkuhan itu tidak masalah bagi ibu? Tanyaku, suaraku nyaris berteriak. Ibu mendukung anak ibu menyakiti istrinya sendiri. Yang ibu dukung adalah kebahagiaan anak ibu. Balasnya dengan mata berapi-api. Dan kau, dengan kesombonganmu, dengan kesibukanmu, dengan uangmu yang selalu kau gunakan untuk mengontrol segalanya, kaulah yang telah mendorongnya ke pelukan wanita lain. Aku mundur selangkah, seperti ditampar. Air mata yang kutahan akhirnya tumpah. Bagaimana ibu bisa, setelah semua yang kulakukan untuk ibu, setelah kubelikan rumah ini? Rumah ini tidak bisa membeli cinta, Dinda, hardik Bu Wati. Sekarang, tolong hormati privasiku. Jangan datang ke sini lagi tanpa diundang. Aku lebih nyaman dengan Marsha. Marsha, yang selama ini diam, kini menyelipkan komentar dengan suara merdu yang penuh racun. Ibu Wati butuh ketenangan, Dinda. Kau mengerti, kan? Mungkin kau bisa mencari teman lain. Pintu gerbang itu mulai ditutup perlahan di depan wajahku. Tunggu, Bu. Selamat tinggal, Dinda, ucap Bu Wati, dan pintu itu menutup dengan bunyi, klik, yang final, mengunciku di luar, di tempat yang seharusnya adalah rumah yang kubelikan dengan cinta. Aku terdiri di sana, terpaku, nampan kue nastar masih tergenggam di tanganku yang gemetar. Dari balik pintu, aku bisa mendengar gelak tawa mereka berdua, Bu Wati dan Gundik suamiku, menghilang ke dalam rumah mewah yang seharusnya menjadi simbol cinta dan terima kasih. Perlahan, kakiku membawaku kembali ke mobil. Kue nastar di nampan itu kubuang ke tempat sampah di pinggir jalan. Resep warisan ibuku yang paling berharga, yang kuharap bisa menjadi jembatan rekonsiliasi, ternyata tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan racun yang telah diteteskan Marsha ke dalam telinga Bu Wati. Tapi di balik rasa sakit yang menusuk-nusuk itu, sesuatu yang lain mulai tumbuh. Sebuah tekad yang dingin dan keras seperti baja. Mereka pikir dengan mengusirku, mereka sudah menang. Mereka pikir dengan rumah mewah itu, mereka telah mengamankan posisi mereka dalam kehidupan yang nyaman. Mereka lupa satu hal penting. Selama nama pemilik sah rumah itu masih atas namaku, selama dokumen-dokumen itu masih kusimpan dengan rapi di brankasku, maka semua kemenangan mereka hanyalah ilusi. Duduk di dalam mobil, tangan yang tadi gemetar kini menggenggam kemudi dengan kuat. Air mata di pipiku sudah kering, digantikan oleh pandangan yang tajam dan penuh tekad. Mereka ingin perang? Mereka akan mendapatkannya. Dengan gerakan yang pasti, kuambil ponselku. Tidak kuhubungi Mas Dion yang pengecut. Tidak kuhubungi Bu Wati yang tidak tahu terima kasih. Aku menghubungi satu-satunya orang yang bisa memastikan keadilan ditegakkan.
Bu Rika, kataku saat sambungan telepon terjawab, suaraku tenang dan penuh keyakinan. Saya butuh bantuan. Tolong kirim jurusita untuk properti di Jalan Kemuning Sejahtera nomor 5. Sekarang juga. Ini bukan lagi tentang menyelamatkan hubungan. Ini tentang mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Ini tentang membuktikan bahwa kebaikan hatiku bukanlah kelemahan yang bisa mereka manfaatkan. Dan pelajaran yang akan mereka terima akan jauh lebih pahit daripada kue nastar yang mereka tolak. Duduk di dalam mobil yang sepi, dunia di luar kaca depan terasa seperti adegan film yang diputar dalam gerak lambat. Aku masih menatap pintu gerbang besi berukir itu, tempat penghinaan terakhir baru saja terjadi. Udara di dalam mobil terasa pengap, meski AC menyala pada suhu terendah. Napasku masih tersengal-sengal, tapi bukan lagi karena sedih, melainkan karena amarah yang membara, sebuah kemarahan suci yang lahir dari pengkhianatan terlalu dalam. Tanganku, yang tadi menggenggam nampan kue hingga knuklesku memutih, sekarang terbaring lemas di pangkuanku. Jemariku masih bergetar, tapi bukan karena ketakutan atau kesedihan. Getaran itu adalah getaran energi yang tertahan, seperti kuda pacu yang menunggu pintu pembuka untuk melesat. Aku lebih nyaman dengan Marsha. Jangan datang ke sini lagi tanpa diundang. Rumah ini tidak bisa membeli cinta, Dinda. Setiap kata, setiap frasa, bergema dalam kepalaku seperti gema di gua yang dalam. Tapi anehnya, semakin keras gema itu bergaung, semakin tenang perasaanku. Seperti badai yang akhirnya mencapai pusatnya yang sunyi dan damai. Mataku beralih ke tempat sampah di pinggir jalan, di mana kue nastar buatanku, resep warisan terakhir dari ibuku yang telah meninggal, berada di antara sampah-sampah lainnya. Ibu selalu bilang, Dinda, jangan pernah biarkan siapapun merendahkan martabatmu. Kebaikan hatimu adalah kekuatanmu, bukan kelemahanmu. Dan hari ini, aku telah membiarkan mereka merendahkan martabatku. Aku membiarkan Bu Wati, wanita yang kuhormati seperti ibu sendiri, menginjak-injak kebaikan hatiku. Aku membiarkan Marsha, si pelacur berkedok malaikat, mentertawakan rasa sakitku. Dan yang paling menyedihkan, aku membiarkan Mas Dion, suamiku sendiri, mengkhianati sumpah pernikahan kami tanpa konsekuensi berarti. Tapi itu semua berakhir sekarang. Dengan napas yang dalam dan terukur, kuambil ponselku dari tas. Layarnya menyala, memantulkan bayanganku sendiri, mata yang bengkak tapi penuh tekad, pipi yang masih basah oleh air mata, tapi rahang yang terkunci erat. Ini bukan lagi wajah Dinda yang polos dan selalu berusaha menyenangkan orang lain. Ini adalah wajah seorang wanita yang telah mencapai batasnya. Jempolku membuka aplikasi kontak, bergerak dengan pasti meski hati masih berdebar. Bukan debaran ketakutan, tapi debaran antisipasi, seperti prajurit sebelum pertempuran menentukan. Ibu Rika, pengacaraku yang telah menjadi seperti keluarga, adalah nomor ketiga di daftar favoritku. Seorang wanita parubaya yang tegas dan tidak pernah kompromi dengan ketidakadilan. Dialah yang dulu menasihatiku untuk tetap mencantumkan namaku sebagai pemilik tunggal rumah mewah itu. Untuk jaga-jaga, Dinda, katanya waktu itu, kebaikan hatimu patut dihargai, tapi dunia ini penuh dengan orang yang tidak tahu berterima kasih. Betapa benar kata-katanya. Tombol, call, kutekan. Telepon berdering 2 kali sebelum diangkat. Dinda, sapa Ibu Rika dengan suara hangatnya yang khas. Apa kabar, sayang? Suaranya yang tegas namun penuh kasih itu hampir membuatku menangis lagi. Tapi aku menahan diri. Tidak lagi ada air mata untuk mereka. Bu Rika, suaraku terdengar lebih dalam dan lebih stabil dari yang kukira. Saya butuh bantuan. Ada jeda sejenak di seberang sana, seolah Ibu Rika bisa merasakan sesuatu yang berbeda dalam nadaku. Apa yang terjadi, Dinda? Rumah yang saya belikan untuk Ibu Wati, rumah di Jalan Kemuning Sejahtera. Aku menarik napas dalam. Saya ingin mengambilnya kembali. Sekarang. Ceritakan padaku, pinta Ibu Rika. Nada profesionalnya kini mendominasi. Dengan suara yang datar, tanpa embel-embel emosi, aku menceritakan semua yang terjadi. Tentang Marsha yang tinggal di rumah itu, tentang larangan Bu Wati untukku datang ke sana, tentang pengakuan bahwa dia lebih memilih anak keduanya yang baru. Aku juga menyebutkan tentang perselingkuhan Mas Dion,
tentang dukungan Bu Wati terhadap hubungan terlarang itu. Ibu Rika mendengarkan tanpa menyela. Saat aku selesai, dia mendesah panjang. Dinda, sayang, aku turut sedih mendengarnya. Tapi aku bangga padamu. Akhirnya kau menemukan kekuatanmu. Apakah kita bisa melakukan ini, Bu? Sekarang juga. Bisa, jawabnya tanpa ragu. Dokumen kepemilikan masih atas namamu. Ibu Wati hanya sebagai penghuni, itu pun tanpa perjanjian tertulis. Secara hukum, kau berhak penuh atas properti itu. Aku akan mengirim jurusita sekarang juga. Terima kasih, Bu Rika, kataku, merasakan beban berat perlahan terlepas dari pundakku. Tapi Dinda, Ibu Rika melanjutkan, suaranya lebih lembut, ini akan berantakan. Mereka akan marah. Mereka akan mengancam. Mereka akan memohon. Kau siap? Aku menatap pintu gerbang besi itu sekali lagi. Di baliknya, dua wanita yang telah menghancurkanku sedang bersantai, menikmati rumah mewah hasil keringatku, sambil mentertawakan kebodohanku. Aku lebih dari siap, Bu. Jawabku, suaraku sekarang seperti baja. Mereka sudah melupakan siapa aku sebenarnya. Mungkin aku sendiri yang lupa. Tapi hari ini, mereka akan diingatkan. Baik, kata Ibu Rika. Aku akan urus segalanya. Tunggu di sana. Jurusita akan tiba dalam 1 jam. Saat telepon ditutup, aku meletakkan ponselku di kursi samping. Tanganku yang tadi gemetar sekarang sudah tenang. Di luar, matahari mulai tenggelam, menyinari rumah mewah itu dengan cahaya jingga yang ironisnya indah. Mereka pikir mereka sudah menang. Mereka pikir dengan mengusirku, mereka bisa hidup bahagia selamanya di dalam istana yang kubangun. Mereka lupa bahwa istana itu masih berada di tanah milikku. Senyum tipis akhirnya muncul di bibirku. Ini bukan senyum bahagia, bukan senyum kemenangan. Ini adalah senyum penerimaan. Penerimaan bahwa perang sudah dimulai, dan aku tidak akan mundur 1 langkah pun. Aku memutar kunci kontak, mesin mobil menyala dengan dengungan halus. Bukan untuk pergi, tapi untuk menyalakan radio, menemukan stasiun yang memutar musik klasik, kebiasaan yang selalu menenangkanku. Sambil menunggu, kuambil buku catatanku dari tas. Di halaman kosong, kutulis dengan rapi. Hari ini, aku berhenti menjadi korban. Hari ini, aku mengambil kembali kendali hidupku. Mereka boleh memiliki cinta palsu mereka. Tapi mereka tidak akan memiliki apapun yang menjadi hakku. 1 jam. Hanya 1 jam lagi sebelum segalanya berubah. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku merasa damai. 1 jam berlalu dengan tempo yang aneh. Terkadang terasa seperti abadi, terkadang seperti hanya sekejap. Aku masih duduk di dalam mobil, musik klasik yang lembut mengalun dari speaker, menciptakan kontras yang nyaris surrealis dengan badai emosi yang baru saja kualami. Jari-jariku mengetuk-ngetuk kemudi mengikuti irama Clair de Lune, Debussy. Sementara mataku tak pernah lepas dari kaca spion yang mengarah ke jalan masuk menuju rumah mewah itu. Lalu, tepat seperti yang dijanjikan Ibu Rika, sebuah mobil dinas berwarna resmi berbelok ke jalan itu dan berhenti persis di depan gerbang besi. 3 orang turun, seorang wanita parubaya dengan kemeja putih rapi dan dasi, diikuti 2 pria yang lebih muda dengan penampilan sama profesionalnya. Sang wanita, pastilah jurusita itu, memegang sebuah map coklat tebal yang berisi dokumen-dokumen yang akan mengubah segalanya. Jantungku berdebar kencang. Tapi kali ini bukan karena rasa takut. Ini adalah antisipasi, sebuah perasaan ganjil antara kegelisahan dan kelegaan. Aku mematikan mesin mobil dan keluar perlahan, berdiri di samping mobilku sambil menyaksikan dari kejauhan. Aku ingin melihat reaksi mereka, ingin menyaksikan langsung saat kenyataan pahit menghantam wajah-wajah mereka yang selama ini begitu sombong. Jurusita itu menekan bel pintu dengan tegas. Butuh beberapa saat sebelum pintu itu terbuka. Dan seperti yang kuduga, Bu Watilah yang membukanya, dengan ekspresi bingung bercampur jengkel. "Ya? Ada apa ini?" tanyanya pada jurusita. Suaranya terdengar sampai ke tempatku berdiri. "Saya dari kantor jurusita pengadilan negeri," ucap sang jurusita dengan suara jelas dan profesional. "Atas nama pemilik sah properti ini, Ibu Dinda Sari Wibowo, kami diperintahkan untuk melaksanakan pengosongan dan pengambil alihan."
Wajah Bu Wati berubah pucat. Apa? Tidak mungkin. Ini rumah saya. Dinda yang memberikannya pada saya. Salah satu asisten jurusita mengeluarkan salinan dokumen kepemilikan. Berdasarkan Akta Nomor 017 HLTBPN 2023, properti ini masih tercatat atas nama Ibu Dinda Sari Wibowo. Tidak ada dokumen hibah atau pengalihan hak yang sah. Saat itulah Marsha muncul. Wajahnya yang cantik tiba-tiba kehilangan warnanya. Ini pasti kesalahan. Bu Wati, telepon Mas Dion. Cepat. Bu Wati, dengan tangan gemetar, mengeluarkan ponselnya. Aku bisa mendengar teriakannya dari kejauhan. Dion, anak ibu, ada orang aneh di sini mau mengambil rumah kita. Katanya suruh dari Dinda. Aku tak bisa mendengar jawaban Mas Dion, tapi aku bisa membayangkan kekacauan di seberang telepon. Jurusita itu tetap tenang. Ibu, kami memiliki surat perintah yang sah. Kami meminta ibu dan semua penghuni untuk mengosongkan properti ini dalam waktu 2 jam. Kami akan mengawasi proses pengemasan barang-barang pribadi ibu. Tidak bisa, teriak Bu Wati, sekarang sudah hampir histeris. Ini rumah saya. Dinda yang memberikannya. Dia tidak bisa mengambilnya kembali. Saya mengerti perasaan ibu, jawab jurusita dengan sopan tapi tegas. Tapi secara hukum, selama tidak ada dokumen pengalihan hak yang sah, pemilik berwenang penuh atas propertinya. Apalagi, menurut informasi yang kami terima, ibu telah melarang pemilik sah untuk mengakses propertinya sendiri. Marsha, yang selama ini diam, tiba-tiba maju ke depan. Ini salah Dinda, ya? Dia yang mengirim kalian? Dia di mana? Suruh dia datang ke sini. Saat itulah aku memutuskan untuk mendekat. Langkahku mantap, suara sepatuku berderak di aspal yang masih panas. Semua mata tertuju padaku. Aku di sini, Marsha, kataku dengan suara tenang yang mengejutkan diriku sendiri. Wajah Bu Wati memerah marah. Kau, ini ulahmu, ya? Kau pikir dengan cara seperti ini aku akan kembali memihakmu? Aku memandangnya dengan tatapan dingin. Aku tidak butuh ibu memihakku, Bu. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Tapi kau yang memberikannya padaku, teriaknya. Air mata sekarang mulai mengalir di pipinya. Hadiah tidak boleh diminta kembali. Hadiah diberikan pada orang yang menghargainya, balasku. Bukan pada orang yang menggunakannya untuk menghinaku dan melindungi wanita yang menghancurkan rumah tanggaku. Marsha mencoba mendekatiku, tapi dihalangi oleh salah satu asisten jurusita. Dinda, kamu tidak perlu segalak ini. Kita bisa bicara baik-baik. Bu Wati kan seperti ibumu sendiri. Senyumku getir. Ibu? Ibu tidak akan memperlakukan anaknya seperti sampah. Ibu tidak akan memilih pelacur atas anaknya sendiri. Jangan kau sebut aku pelacur, hardik Marsha. Wajahnya yang cantik kini berkerut marah. Lalu apa sebutan untuk wanita yang berselingkuh dengan suami orang dan pindah ke rumah hasil keringat istri sahnya? Balasku tanpa emosi. Sekarang, seperti yang dikatakan jurusita, kalian punya 2 jam untuk mengemas barang-barang pribadi. Setelah itu, kunci akan diambil alih. Bu Wati tiba-tiba berubah taktik. Air matanya kini bercucuran deras. Dinda, nak, ibu minta maaf. Ibu salah. Ibu bingung. Dion bilang kamu tidak mencintainya lagi, bahwa kamu sibuk dengan duniamu sendiri. Apapun alasannya, Bu, kataku, hatiku sedikit melemah melihat air matanya, tapi kemudian mengingat kembali kata-katanya yang menghina, tidak memberi ibu hak untuk memperlakukan aku seperti tidak ada harganya. Dan tentu tidak memberi ibu hak untuk tinggal di rumah yang kubeli dengan jerih payahku sendiri. Proses pengemasan berlangsung kacau. Bu Wati dan Marsha terpaksa masuk ke dalam rumah, sementara jurusita dan asistennya mengawasi dari luar. Aku tetap berdiri di luar, menyaksikan mereka membawa keluar barang-barang pribadi dengan tergesa-gesa. Beberapa tetangga mulai berkerumun, memperhatikan dengan penasaran. Aku bisa mendengar bisikan-bisikan, tapi aku tidak peduli. Tak lama kemudian, Mas Dion tiba dengan mobilnya. Dia melompat keluar dengan wajah merah padam. Dinda, apa yang kau lakukan? Teriaknya,
mendekatiku dengan langkah agresif. Salah satu asisten jurusita segera menghadangnya. "Mohon tenang, Pak." "Tenang? Ini rumah ibuku," teriak Mas Dion, menunjuk ke arahku. "Dia gila. Dia tidak waras." "Aku waras, Dion," kataku, menatapnya langsung untuk pertama kalinya sejak aku menemukan pengkhianatannya. Bahkan mungkin terlalu waras. Aku sudah terlalu lama membiarkan kalian memperlakukan aku seperti boneka. Itu berakhir hari ini. Dia mencoba menerobos hadangan asisten jurusita. "Aku akan menceraikanmu. Kau akan kehilangan segalanya." Senyumku kali ini benar-benar tulus. "Silakan. Tapi ingat, sebelum kita menikah, kau menandatangani perjanjian pranikah. Semua yang kumiliki adalah hasil kerja kerasku. Sementara kau bahkan tidak bisa membeli mobilmu sendiri." Dia terdiam, wajahnya pucat. Kebenaran akhirnya menamparnya. Setelah 2 jam yang penuh drama, air mata, dan ancaman, akhirnya semua barang pribadi mereka berhasil dikeluarkan. Jurusita menyerahkan kunci rumah padaku. "Properti sudah bersih, Ibu Dinda." "Selamat," ucapnya dengan senyum kecil. Aku menerima kunci itu. Beratnya terasa berbeda dari terakhir kali kumiliki. Saat aku berbalik untuk pergi, aku mendengar isak tangis Bu Wati yang pecah. "Kemana ibu harus pergi, Dinda? Ibu tidak punya tempat lain." Aku berhenti, tapi tidak menoleh. "Seperti kata ibu sendiri, Bu, hadiah tidak boleh diminta kembali. Tapi begitu pula dengan penghargaan dan rasa hormat. Kalian bisa meminta Marsha untuk mencarikan tempat tinggal. Lagi pula, dia seperti anak kandung yang ibu cintai, bukan?" Aku terus berjalan, meninggalkan mereka bertiga, Bu Wati yang menangis, Marsha yang tampak bingung, dan Mas Dion yang masih terpaku, di depan rumah mewah yang bukan lagi milik mereka. Saat aku masuk ke mobilku dan menyalakan mesin, aku melihat bayanganku sendiri di kaca spion. Mataku masih merah, tapi ada sesuatu yang berbeda di dalamnya. Sebuah kekuatan yang baru, sebuah ketegasan yang lahir dari penderitaan. Mereka telah mengambil cintaku, harga diriku, dan rasa percayaku. Tapi mereka tidak akan mengambil apapun lagi. Perang mungkin baru saja dimulai, tapi pertempuran pertama telah dimenangkan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa seperti Dinda lagi. Bukan korban, bukan orang yang ditindas, tapi seorang wanita yang akhirnya bangkit dan mengambil kembali kendali hidupnya sendiri. Keesokan harinya, kabar tentang pengusiran dramatis Bu Wati dari rumah mewah Kemuning Sejahtera telah menyebar bagai wildfire di lingkaran sosial mereka. Aku tahu ini akan terjadi. Lingkaran pertemanan para ibu-ibu elit itu memang terkenal dengan kecepatan mereka menyebarkan gosip, terutama yang mengandung drama dan kejatuhan sosial. Teleponku mulai berdering tak henti sejak pagi. Beberapa teman yang genuinely peduli, beberapa lainnya jelas hanya ingin memuaskan rasa penasaran mereka. Aku menjawab dengan sopan tapi membatasi informasi. "Iya, memang saya yang meminta pengosongan rumah itu. Bu Wati melarang saya datang ke rumah yang masih atas nama saya sendiri." Itu saja sudah cukup untuk membuat imajinasi mereka bekerja. Yang tidak kukira adalah betapa cepatnya karma mulai bekerja untuk Bu Wati. Pukul 11 pagi, Astrid, salah satu teman yang cukup dekat dan bisa dipercaya, meneleponku dengan suara berbisik. "Dinda, kamu tidak akan percaya. Ibu Wati dan wanita itu, Marsha, ya? Mereka sedang ada di Cafe Seasons." "Apa yang mereka lakukan di sana?" tanyaku, mencoba terdengar tidak terlalu tertarik. "Mencoba bertemu dengan kelompok arisan ibu-ibu. Tapi, ditolak mentah-mentah." Aku terdiam sejenak. "Ditolak?" "Iya, Sylvia yang bilang ke saya." Katanya saat Bu Wati mau duduk di meja mereka, Sylvia langsung bilang kalau kursinya sudah dipesan untuk orang lain. Padahal jelas-jelas tidak. Aku menghela napas. Lingkaran pertemanan Bu Wati selama ini memang terdiri dari wanita-wanita kaya yang status sosialnya sangat penting bagi mereka. Kehilangan rumah mewah, yang menjadi simbol status tertinggi dalam komunitas mereka, telah secara otomatis menurunkan posisi Bu Wati dalam hierarki sosial itu. Yang lebih parah, Astrid melanjutkan, suaranya berbinar-binar karena ekscitemen. "Beberapa dari mereka malah mengajakmu untuk kopdar. Katanya,
Mereka salut dengan keberanianmu. Ini yang tidak kuduga. Salut? Tapi kan saya yang dianggap tega mengusir mertua sendiri. Ah, sebagian besar dari mereka juga punya masalah dengan mertua, Dinda. Cuma tidak ada yang berani bertindak sepertimu. Apalagi setelah cerita tentang Marsha dan suamimu mulai menyebar. Ternyata, dalam komunitas mereka, menjadi korban perselingkuhan yang bangkit lebih terhormat daripada menjadi mertua yang tidak tahu diri. Sore harinya, aku mendapat telepon yang lebih mengejutkan. Dari Bu Wati sendiri. Suaranya di telepon sangat berbeda dari nada tinggi dan penuh amarah kemarin. Kini, suaranya lemah, hampir seperti orang yang sakit. Dinda, nak. Dia terisak. Ibu tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku diam, membiarkannya melanjutkan. Tadi ibu ke Cafe Seasons, teman-teman ibu, mereka tidak mau menerima ibu lagi. Isaknya semakin kencang. Mereka bilang ibu tidak punya harga diri, tinggal di rumah mantu yang kemudian diusir. Dan Marsha, tanyaku dingin. Dia kan anak kedua, ibu? Pasti dia menghibur ibu di saat seperti ini. Dia terdiam lama. Marsha setelah tahu ibu tidak lagi punya rumah, dia pergi. Bilang ada urusan. Tapi ibu tahu, dia tidak akan kembali. Aku tidak merasa menang. Justru merasa sedih. Sedih bahwa seorang wanita yang dulu kuhormati, harus jatuh seperti ini hanya karena keserakahannya dan kebenciannya padaku. Di mana ibu sekarang? Tanyaku akhirnya. Di hotel murah dekat stasiun. Jawabnya pelan. Dion menyewa kamar untuk ibu. Tapi ini bukan tempat untuk ibu, Dinda. Kamarnya kecil, airnya tidak panas, dan ada kecoa. Sebelum aku sempat menjawab, ada suara lain di latar belakang. Suara Mas Dion yang marah. Berikan telepon itu pada saya, ibu. Terdengar suaranya, lalu dia mengambil alih telepon. Dinda, apa kau senang sekarang? Ibu harus tinggal di tempat seperti ini? Kau memang wanita yang kejam. Lebih kejam mana dari suami yang berselingkuh berkali-kali dan ibunya yang mendukung perselingkuhan itu? Balasku tenang. Dengar, kau harus meminjamkan uang padaku untuk menyewa apartemen yang layak untuk ibu, perintahnya. Aku hampir tertawa. Kau serius? Setelah segalanya, kau pikir aku akan meminjamkan uang padamu? Dia ibuku, Dinda. Kau dulu mengaku mencintainya seperti ibu kandungmu sendiri. Dulu, tegasku. Sekarang tidak lagi. Hubungan itu kau dan ibu yang hancurkan, bukan aku. Dinda. Dan untuk informasi, potongku, pengacaraku sudah menyiapkan gugatan cerai. Dengan semua bukti perselingkuhanmu, plus upayamu untuk menggelapkan uang perusahaan kita untuk Marsha, kau akan keluar dari pernikahan ini dengan tangan kosong. Dia terdiam lama sekali. Saat akhirnya berbicara, suaranya kecil, hampir seperti anak kecil. Apa buktinya? Transfer yang kau lakukan dari rekening perusahaan ke rekening Marsha. Pembelian mobil mewah untuknya yang kau bayar dari uang perusahaan. Semuanya ada. Kau pikir aku tidak tahu? Aku hanya memilih waktu yang tepat untuk membongkarnya. Kau menghancurkanku, bisiknya. Tidak, Dion. Kalian menghancurkan diri sendiri. Aku hanya membereskan reruntuhannya. Aku menutup telepon. Tanganku gemetar. Tapi kali ini bukan karena marah atau sedih. Ini karena pelepasan. Akhirnya, semua kartu terbuka. Tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Karma untuk Bu Wati adalah kehilangan segalanya. Rumah mewah, status sosial, dan wanita yang dikiranya akan menjadi penggantiku. Karma untuk Mas Dion baru akan dimulai. Dengan gugatan cerai yang akan membuatnya kehilangan tidak hanya istri, tetapi juga akses pada kehidupan mewah yang selama ini dinikmatinya. Dan untuk Marsha, aku yakin karma untuknya akan datang dengan sendirinya. Wanita seperti dia tidak akan bertahan lama sekali kehilangan sumber pendanaannya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku tidur dengan nyenyak. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada air mata. Hanya keheningan dan kedamaian yang menyadarkanku bahwa keputusan yang kambil, seberapapun sakitnya,
adalah benar. Mereka pikir rumah mewah adalah segalanya. Tapi mereka lupa bahwa harga diri, martabat, dan kemampuan untuk berdiri sendiri, itulah kekayaan sejati. Dan kekayaan itu, tidak ada yang bisa mengambilnya dariku. 2 minggu telah berlalu sejak pengusiran dramatis di Kemuning Sejahtera. Hidupku mulai menemukan ritme baru, bangun pagi, kerja dari rumah, meeting virtual, dan yang terpenting, ketenangan yang kuhargai setiap detiknya. Proses perceraian telah dimulai, dan seperti yang dijanjikan Ibu Rika, semua bukti perselingkuhan Mas Dion membuat posisiku sangat kuat. Tapi ada sesuatu yang masih mengganjal di pikiran. Sebuah firasat bahwa masih ada rahasia lain yang belum terungkap. Pada suatu Selasa pagi, saat aku sedang memeriksa laporan keuangan triwulan perusahaan, mataku tertarik pada serangkaian transaksi yang aneh. Beberapa transfer keluar berjumlah besar ke vendor yang tidak kukenal, dengan deskripsi yang samar, biaya konsultan teknis, pengembangan sistem, lisensi software. Yang membuatku curiga, transaksi ini hanya muncul dalam laporan internal, tapi tidak pernah dibahas dalam meeting direksi. Astrid, panggilku melalui intercom ke asistenku. Bisa kamu carikan info C untuk transaksi TRX 7881 sampai 7.900 bulan lalu? Beberapa menit kemudian, Astrid masuk ke ruang kerjaku dengan wajah berkerut. Bos, ini aneh. Saya tidak bisa menemukan info C-nya di sistem. Cuma ada entry manual dari divisi keuangan. Divisi keuangan yang selama ini dipimpin oleh Mas Dion. Jantungku berdebar kencang. Tolong panggil Pak Anton dari audit internal, dan siapkan semua laporan keuangan untuk 6 bulan terakhir. Saat Pak Anton, kepala audit internal yang telah bekerja bersamaku sejak awal mendirikan perusahaan, masuk ke ruangan, wajahnya yang biasanya cerah kini tampak muram. Ibu Dinda, saya sudah memperkirakan Ibu akan memanggil saya, katanya sambil meletakkan setumpuk dokumen di mejaku. Ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan. Dia menjelaskan dengan rinci bagaimana selama 6 bulan terakhir, ada pola transaksi mencurigakan yang mengalirkan dana perusahaan ke beberapa perusahaan shell, perusahaan yang hanya ada di atas kertas. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Yang paling mengkhawatirkan, lanjut Pak Anton, menunjuk satu nama yang membuat darahku membeku, adalah PT Marsha Corp Indonesia. Marsha. Gumamku pelan. Iya, perusahaan ini terdaftar atas nama Marsha Andriani, dan menerima transfer terbesar, hampir 5 miliar untuk jasa marketing, yang tidak pernah kita terima. Aku terduduk, pikiranku melayang pada semua barang mewah yang dimiliki Marsha, apartemen mahal, mobil sport terbaru, tas-tas branded yang selalu dia pamerkan di media sosial. Selama ini aku mengira Mas Dion membelikannya dengan uangnya sendiri. Ternyata, ada lagi, Pak Anton memecah kesunyian. Kami juga menemukan pembelian sebuah apartemen di kawasan Menteng atas nama Marsha Andriani, yang dananya berasal dari rekening perusahaan kita. Apakah ini bisa dikategorikan sebagai penggelapan? Tanyaku. Suaraku bergetar antara marah dan sedih. Tidak hanya penggelapan, Ibu. Ini juga pemalsuan dokumen, pencucian uang, dan penggelapan pajak. Pelanggaran yang sangat serius. Sore itu, aku duduk sendirian di ruang kerjaku, menatap dokumen-dokumen yang berisi pengkhianatan yang jauh lebih dalam dari yang pernah kubayangkan. Bukan hanya urusan hati, tapi ini kejahatan finansial yang bisa menghancurkan perusahaan yang telah kubangun dari nol. Teleponku berdering. Dari Mas Dion. Sepertinya dia sudah mendengar tentang investigasiku. Dinda, kita perlu bicara, katanya, suaranya tegang. Memang, tentang PT Marsha Corp, atau tentang apartemen di Menteng? Dia terdiam lama. Dengarkan, aku bisa menjelaskan semuanya. Itu investasi untuk perusahaan. Investasi? Dengan mengalirkan uang perusahaan ke selingkuhanmu, Hardikku, tidak bisa lagi menahan amarah. Kau tidak hanya mengkhianatiku sebagai istri, tapi juga sebagai partner bisnis. Dinda, tolong. Tidak ada, tolong, lagi. Dion, kau dan Marsha telah mencuri uang perusahaan. Ini bukan lagi urusan pribadi, ini pidana. Jangan gegabah, Dinda. Kalau kau laporkan ini, reputasiku hancur. Aku bisa dipenjara.
Dan itu salahku? Tanyaku dengan pedas. Kau pikir setelah semua yang kau lakukan, aku masih akan melindungimu? Dengar, aku akan mengembalikan uangnya. Semuanya. Aku akan jual apartemennya, mobilnya. Terlambat, Dion. Pengacaraku sudah melaporkan ini ke pihak berwajib. Bersiaplah untuk menghadapi konsekuensinya. Kau tidak akan melakukan itu. Kita keluarga. Kali ini, aku yang tertawa. Tawa getir yang keluar dari dasar hatiku yang terluka. Keluarga? Keluarga tidak saling mengkhianati, Dion. Keluarga tidak saling mencuri. Kau dan ibumu sudah memutuskan ikatan keluarga itu ketika kau memilih untuk berselingkuh dan dia memilih untuk mendukungmu. Aku minta maaf, Dinda. Sungguh, aku sesat. Marsha, dia yang memanfaatkanku. Jangan menyalahkan dia. Kau yang memegang kendali, kau yang memilih untuk berkhianat. Sekarang, tanggung jawab konsekuensinya seperti laki-laki sejati. Bukan seperti anak kemarin sore yang selalu menyalahkan orang lain. Aku menutup telepon dengan kasar, tubuhku gemetar. Rasanya seperti ditikam dari belakang oleh orang yang paling kupercaya. Selama ini, sementara aku bekerja keras membangun perusahaan, dia justru menggerogoti dari dalam. Malam itu, dengan ditemani Ibu Rika, aku menghadapi keputusan terberat dalam karierku. Melaporkan suami sendiri ke pihak kepolisian untuk tindak pidana korupsi dan penggelapan. Dokumen-dokumen yang berhasil dikumpulkan tim audit begitu kuat, membuat para penyidik hanya perlu membuktikan aliran dananya. Ini akan berantak, Dinda, kata Ibu Rika sambil memegang tanganku. Media akan membesar-besarkan. Tapi yang penting, kau berada di pihak yang benar. Apakah benar melaporkan suami sendiri ke polisi? Tanyaku. Ragu untuk pertama kalinya. Ia mencoba menghancurkan usahamu. Dinda, ini bukan lagi urusan rumah tangga. Ini kejahatan. Keesokan harinya, berita tentang laporan polisi terhadap Mas Dion menjadi headline di beberapa portal berita ekonomi. Direktur keuangan diduga gelapkan miliaran rupiah dari perusahaan istri, skandal perselingkuhan berujung penggelapan. Tapi yang tidak kusangka adalah dampaknya pada Marsha. Karena apartemen dan mobilnya terbukti dibeli dengan uang hasil penggelapan, polisi menyita semua asetnya. Foto Marsha yang digiring keluar dari apartemen mewahnya oleh penyidik menjadi viral di media sosial. Sementara Bu Wati, yang ternyata selama ini tidak tahu menahu tentang kejahatan finansial anaknya, meneleponku dengan histeris. Dinda, tolong hentikan ini. Dion bukan penjahat. Dia hanya tersesat. Bu, ini sudah di tangan hukum. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dia suamimu. Kau bisa menarik laporan. Apa ibu tidak mengerti? Dia tidak hanya berselingkuh, tapi juga mencuri. Mencuri dari perusahaan yang menghidupi kita semua. Dari uang yang seharusnya untuk gaji karyawan, untuk pengembangan bisnis, untuk masa depan kita. Dia terdiam, lalu tiba-tiba suaranya berubah dingin. Kalau begitu, jangan harap aku akan memaafkanmu. Kau telah menghancurkan anak satu-satunya. Dan ibu telah menghancurkan keluarga kami dengan mendukung perselingkuhannya. Kita sama-sama menghancurkan, Bu. Bedanya, saya membangun kembali kehidupan saya. Sementara ibu memilih untuk tenggelam bersama kapal yang sudah bocor. Rahasia terpendam itu akhirnya terbongkar. Bukan hanya rahasia perselingkuhan, tapi rahasia kejahatan yang dilakukan oleh orang yang paling kupercaya. Dan seperti racun yang akhirnya dikeluarkan dari luka, meski prosesnya menyakitkan, ini adalah langkah necessary untuk penyembuhan. Aku memandang perusahaan yang kubangun dari sebuah ide kecil di kamar kos. Ini lebih dari sekadar bisnis. Ini adalah mimpi yang diwujudkan dengan keringat dan air mata. Dan tidak ada seorang pun, bahkan suami sendiri, yang akan kubiarkan menghancurkannya. Pukul 10 pagi 3 hari setelah laporan polisi diajukan, Mas Dion muncul di depan rumahku. Aku sedang berada di taman belakang, mencoba menikmati kopi pagi dan ketenangan yang masih terasa asing, ketika bel pintu berbunyi nyaring berulang kali, dipencet dengan panik dan penuh desperasi. Dari monitor keamanan, kulihat wajahnya, pucat, mata berkantung, rambut acak-acakan. Dia tampak seperti orang yang tidak tidur berhari-hari.
Untuk sesaat, hatiku terenyuh. Ini adalah pria yang dulu kucintai, yang kutikahkan dengan sumpah setia, yang pernah menjadi impianku. Tapi kemudian kuingat semua pengkhianatan, semua kebohongan, semua uang yang dicurinya dariku dan perusahaan kami. Aku membuka pintu, tapi tidak mengizinkannya masuk. Apa yang kau inginkan, Dion? Dinda, suaranya serak, tangannya gemetar. Kita perlu bicara. Tolong. Kita sudah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Semuanya sudah jelas. Dengarkan aku. Hanya 5 menit. Matanya melotot, penuh ketakutan. Mereka, polisi, mereka menyita pasporku. Aku tidak bisa keluar negeri. Mereka memanggilku untuk pemeriksaan besok. Dan itu konsekuensi dari tindakanmu sendiri, kataku dingin, berusaha keras untuk tidak terpengaruh oleh keadaannya yang menyedihkan. Dia menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat air mata di matanya. Aku tahu aku sudah melakukan kesalahan besar. Aku sadar sekarang. Tapi tolong, Dinda, jangan biarkan ini berlanjut. Tarik laporanmu. Aku akan mengembalikan semua uangnya. Bagaimana? Dengan uang apa? Semua aset Marsha sudah disita, dan kau tidak punya apa-apa lagi. Aku akan bekerja. Aku akan mencicil. Apapun. Tapi jangan biarkan aku masuk penjara. Dinda, tolong. Aku memandangnya lama, mencoba menemukan sisa-sisa pria yang dulu kukenal. Tapi yang kulihat hanya sebuah cangkang kosong. Seorang lelaki yang terbiasa hidup enak, yang sekarang panik karena harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya sendiri. Masuk, kataku akhirnya, membuka pintu lebar-lebar. 5 menit seperti yang kau minta. Dia nyaris terjatuh saat melintasi ambang pintu, seperti kakinya tidak kuat menahan tubuhnya. Dia duduk di sofa di ruang tamu, sementara aku tetap berdiri, menjaga jarak. Dinda, aku mohon, dia mulai, tangan tergenggam erat di antara lututnya. Aku akui segalanya. Aku berselingkuh. Aku mengambil uang perusahaan. Aku lemah. Aku iri padamu. Tapi aku janji, aku akan berubah. Kapan, Dion? Kapan kau akan berubah? Setelah menghancurkan segalanya? Setelah ketahuan? Dengar, aku tertekan. Setiap orang membandingkanku denganmu. Ibu, teman-teman, bahkan karyawan di perusahaan. Mereka bilang aku beruntung punya istri sukses. Tapi tidak ada yang mengerti bagaimana rasanya. Aku mengerti, Dion. Aku selalu mengerti. Tapi kau tidak pernah bicara padaku. Kau memilih untuk lari ke pelukan wanita lain. Dan yang lebih parah, mencuri dariku. Aku tahu sekarang betapa bodohnya aku. Tapi Marsha, dia yang mendorongku untuk mengambil uang itu. Dia bilang itu hakku sebagai suamimu. Aku menggeleng, rasa iba yang tadi muncul mulai memudar. Selalu menyalahkan orang lain, ya? Marsha yang mendorongmu. Ibu yang membandingkan. Aku yang terlalu sukses. Kapan kau akan bertanggung jawab atas tindakanmu sendiri? Dia menunduk, bahunya terguncang oleh isak tangis. Aku tidak mau ke penjara, Dinda. Aku mendengar cerita mengerikan tentang apa yang terjadi di sana. Aku tidak akan kuat. Dan kau pikir aku kuat? Kau pikir mudah bagiku untuk melaporkan suamiku sendiri? Tapi kau memberiku pilihan lain? Dengan uang perusahaan yang hilang, kita hampir tidak bisa membayar gaji karyawan bulan ini. Kau hampir menghancurkan mimpi puluhan keluarga yang bergantung pada kita. Dia terdiam, menyadari untuk pertama kalinya dampak sebenarnya dari tindakannya. Aku akan jual semuanya, katanya akhirnya. Mobilku, jam tanganku, bahkan hadiah-hadiah yang pernah kuberikan padamu. Aku akan kembalikan semuanya. Terlambat, Dion. Kerusakan sudah terjadi. Dan yang paling memalukan, kau tidak hanya mencuri dariku, tapi juga dari orang-orang yang percaya padamu. Dia menatapku, matanya merah dan bengkak. Apa yang harus kulakukan? Hadapi konsekuensinya. Bekerja sama dengan penyidik. Kembalikan apa yang bisa kau kembalikan. Dan berdoa agar hakim berbelas kasih. Kalau aku masuk penjara,
Apa kau akan menungguku? Tanyanya dengan suara kecil, penuh harapan palsu. Aku memandangnya, dan untuk terakhir kalinya, merasa sedih untuknya. Tidak, Dion. Perceraian kita akan berlanjut. Aku tidak akan menunggumu. Aku harus melanjutkan hidupku. Air matanya mengalir deras. Aku kehilangan segalanya, ya. Kau yang memilih untuk kehilangan segalanya ketika kau memutuskan untuk mengkhianati kepercayaanku. Dia mengangguk pelan, seperti akhirnya menerima kenyataan. Aku minta maaf, Dinda. Untuk semuanya. Untuk tidak menjadi suami yang layak. Untuk tidak menghargaimu. Untuk segala sesuatu. Kali ini, maafnya terdengar tulus. Tapi seperti kata pepatah, penyesalan selalu datang terlambat. Aku menerima permintaan maafmu, Dion. Tapi itu tidak mengubah apapun. Proses hukum harus berjalan. Dia berdiri, kakinya sempoyongan. Aku akan pergi sekarang. Dan aku akan menghadapi ini. Saat dia berjalan menuju pintu, dia berhenti sejenak. Dinda, tolong jaga ibuku. Dia tidak terlibat dalam semua ini. Dia hanya ibu yang mencintai anaknya terlalu buta. Aku akan memastikan dia tidak kelaparan. Tapi itu saja. Dia mengangguk, lalu pergi. Aku melihat dari jendela saat dia menyusuri jalan dengan langkah gontai. Tubuhnya seperti menyusut separuhnya. Runtuhnya seorang lelaki bukan hanya tentang kehilangan harta atau kebebasan. Tapi tentang kehilangan harga diri, kepercayaan dari orang-orang yang mencintainya, dan yang paling penting, rasa hormat pada dirinya sendiri. Dion mungkin tidak akan pernah menjadi pria yang dulu ku kenal lagi. Dan mungkin, dalam hati kecilku, ada sebagian dari wanita yang dulu mencintainya yang juga ikut runtuh bersamanya. Tapi seperti bangunan tua yang harus dirubuhkan untuk memberi tempat pada yang baru, ini adalah proses yang necessary. Aku menutup gorden, kembali ke meja kerjaku. Masih ada perusahaan yang harus diselamatkan, masih ada hidup yang harus dilanjutkan. Dan kali ini, aku akan melakukannya sendiri, lebih kuat, lebih bijak, dan tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun meremehkanku. 1 minggu setelah pertemuan yang menyayat hati dengan Mas Dion, hujan turun dengan derasnya, menciptakan irama monoton di atap rumahku. Aku sedang menyelesaikan laporan untuk investor ketika bel pintu berbunyi. Dari monitor, kulihat sosok yang tak kukira akan kulihat lagi. Bu Wati, berdiri terhunus di bawah payung compang-camping. Tubuhnya yang biasanya tegak kini membungkuk, seperti menanggung beban yang tak terlihat. Untuk sesaat, aku mempertimbangkan untuk tidak membukakan pintu. Tapi sesuatu dalam cara dia berdiri, seorang wanita tua yang sendirian di tengah hujan, membuat hatiku luluh. Saat kubuka pintu, wajahnya yang basah oleh air hujan, atau air mata, menatapku dengan kerendahan hati yang tak pernah kulihat sebelumnya. Dinda, bisiknya, suaranya parau. Bolehkah ibu masuk? Aku mengangguk pelan, membuka pintu lebar-lebar. Dia masuk dengan langkah tertatih, menyerahkan payung basahnya padaku. Aku memperhatikannya melepas sandal yang sudah usang. Sandal yang sama yang dulu selalu dia pakai sebelum pindah ke rumah mewah itu. Terima kasih, katanya. Matanya menatap lantai seolah malu bertemu mataku. Aku mengajaknya ke ruang keluarga, menawarkan teh hangat yang dia terima dengan tangan gemetar. Kami duduk berhadapan, di antara kami terbentang bulan-bulan kepahitan dan pengkhianatan. Bagaimana keadaan ibu? Tanyaku, memecah kesunyian yang mulai terasa berat. Dia menggeleng, air mata mulai mengalir di pipinya yang keriput. Ibu tidak baik, Dinda. Hotel itu mengerikan. Dan Dion. Isaknya pecah. Anak ibu, dia mungkin akan masuk penjara. Aku diam, membiarkannya melanjutkan. Dinda, ibu datang untuk meminta maaf. Matanya kini menatapku, penuh penyesalan. Ibu salah besar. Ibu buta oleh kebencian dan keirian. Keirian? Tanyaku, tidak mengerti. Dulu, ketika kau dan Dion menikah, ibu sangat bahagia. Ibu mendapatkan menantu perempuan yang sempurna, cantik, pintar, mandiri. Tapi kemudian, ibu mulai iri.
Iri karena kau lebih sukses dari Dion. Iri karena perhatiannya lebih banyak tertuju padamu. Iri karena kau memiliki segalanya yang ibu tidak miliki. Aku terkejut. Selama ini, aku tidak pernah menyadari perasaan tersembunyi di balik sikap baiknya. Lalu Marsha datang. Lanjutnya, menatap cangkir teh di tangannya. Dia memanfaatkan kelemahan ibu. Dia bilang ibu layak diperlakukan seperti ratu. Dia bilang ibu harus mengambil kembali posisi sebagai wanita nomor 1 dalam kehidupan Dion. Dan ibu yang bodoh, termakan bujuk rayunya. Apa ibu tidak melihat bahwa dia hanya memanfaatkan ibu untuk mendekati Dion? Tanyaku, mencoba memahami logika di balik tindakannya. Dinda, untuk orang yang merasa tidak dihargai, pujian itu seperti obat. Dan Marsha, dia ahli dalam memberikan pujian. Dia menarik napas dalam-dalam. Tapi yang paling membuat ibu malu adalah ketika ibu melarangmu datang ke rumah yang kau beli sendiri. Itu tindakan paling hina yang pernah ibu lakukan. Dia menunduk, bahunya terguncang oleh isak tangis. Ibu tidak pantas meminta maaf. Ibu tidak pantas mendapat pengampunanmu. Tapi ibu harus mengatakannya. Ibu menyesal. Menyesal telah menyakiti wanita yang selalu memperlakukan ibu dengan baik. Aku memandangnya, seorang wanita tua yang tersiksa oleh penyesalannya sendiri. Di matanya, aku tidak lagi melihat wanita sombong yang mengusirku dari rumahnya, tapi seorang ibu yang takut kehilangan anaknya dan menyadari bahwa dia telah kehilangan segalanya. Bu, kataku pelan, aku menerima permintaan maaf ibu. Dia menatapku, tak percaya. Benarkah? Aku menerimanya. Tapi aku menghela napas. Maaf tidak serta-merta mengembalikan segalanya seperti semula. Luka itu sudah terlanjur dalam. Dia mengangguk, air matanya semakin deras. Ibu mengerti. Ibu tidak berharap kau menerima ibu kembali seperti dulu. Ibu hanya ingin kau tahu bahwa ibu menyesal. Dion, bagaimana keadaannya? Tanyaku. Meski tahu ini mungkin menyakitkan baginya. Dia seperti orang yang berbeda. Tidak bicara, tidak makan. Hanya terduduk di kamar hotelnya, menatap kosong ke dinding. Dia memegang tanganku. Dinda, tolong, bisakah kau membantunya? Kau satu-satunya yang dia dengar. Aku menarik tanganku pelan. Bu, aku tidak bisa membantu orang yang tidak mau menolong dirinya sendiri. Dan Dion, dia harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Tapi dia anak ibu satu-satunya. Isaknya. Ibu tidak kuat melihatnya seperti ini. Dan aku tidak kuat terus-menerus disakiti olehnya. Jawabku lembut tapi tegas. Aku sudah memberinya terlalu banyak kesempatan. Sekarang, dia harus belajar dari kesalahannya sendiri. Dia terdiam, menyadari bahwa tidak ada yang bisa mengubah takdir Dion sekarang. Tentang tempat tinggal ibu. Ubah topikku. Aku sudah menyewa sebuah apartemen kecil yang layak untuk ibu. Dekat dengan pasar dan rumah sakit. Kunci dan dokumennya akan siap besok. Dia menatapku. Tak percaya. Setelah semua yang ibu lakukan, kau masih mau menolong ibu. Ini bukan tentang memaafkan, Bu. Ini tentang kemanusiaan. Aku tidak akan membiarkan ibu mertuaku, dulu, tinggal di tempat yang tidak layak. Dia menangis lagi, tapi kali ini, tangisannya penuh dengan rasa syukur dan malu. Ibu tidak pantas menerima kebaikanmu. Pelajaran terbesar dari semua ini, Bu, kataku sambil berdiri, adalah bahwa kebaikan harus diberikan tanpa syarat, tapi jangan pernah biarkan orang menyalahgunakannya. Aku akan selalu menjadi orang baik, tapi aku tidak akan lagi menjadi orang bodoh. Aku mengantarnya ke pintu, memberinya payung yang lebih baik. Saat dia berjalan pergi di tengah hujan, tubuhnya yang kecil semakin mengecil. Aku merasa sebuah bab baru dalam hidupku benar-benar dimulai. Permintaan maafnya datang terlambat. Terlambat untuk menyelamatkan pernikahanku. Terlambat untuk menyelamatkan Dion dari dirinya sendiri. Tapi mungkin tidak pernah terlambat untuk menyembuhkan luka-luka yang telah kita timbulkan pada orang lain. Dan untukku, menerima permintaannya bukan berarti melupakan, tapi tentang membebaskan diriku dari beban kebencian yang hanya akan meracuniku sendiri. Aku telah mengambil kembali rumahku, reputasiku, dan hidupku.
Sekarang, saatnya mengambil kembali kedamaian pikiranku. 2 hari setelah kunjungan Bu Wati, aku mendapat telepon tak terduga dari seorang investigator swasta yang kusewa untuk melacak aset-aset tersembunyi Mas Dion. Pak Handoko, pria parubaya yang berpengalaman itu, suaranya terdengar bersemangat di telepon. Ibu Dinda, saya menemukan sesuatu yang menarik tentang Marsha Andriani. Katanya, bisa kita bertemu. 1 jam kemudian, kami duduk berhadapan di ruang kerjaku. Pak Handoko mengeluarkan setumpuk dokumen dari tas kerjanya. Ternyata, Marsha bukan hanya penggoda suami orang biasa. Mulainya, menatapku dengan serius. Dia punya pola yang sistematis. Dia menyebarkan beberapa foto di mejaku. Foto-foto Marsha dengan pria berbeda, selalu pria-pria kaya dan berpunya. Setiap kali dia berhasil menguras harta targetnya, dia pindah ke target berikutnya. Dion bukan yang pertama, dan sayangnya, mungkin bukan yang terakhir. Aku memeriksa foto-foto itu dengan perasaan campur aduk. Jadi ini, profesinya. Bisa dibilang begitu. Modusnya selalu sama, mendekati melalui ibu atau keluarga, menunjukkan sisi manis dan perhatian, lalu secara perlahan mengisolasi target dari keluarganya. Tapi yang paling mengejutkan adalah laporan keuangan Marsha yang berhasil dilacak Pak Handoko. Dia punya hutang yang sangat besar, Ibu. Hampir 10 miliar ke beberapa rentenir. Aku terkesiap. 10 miliar? Untuk apa? Gaya hidup mewah yang tidak sesuai dengan pendapatannya. Dia seperti hidup dalam gelembung, tampak luar mengkilap, tapi dalamnya kosong dan siap meledak. Sore itu, setelah Pak Handoko pergi, aku duduk termenung. Marsha, wanita yang selama ini kulihat sebagai musuh yang kuat, ternyata hanya topeng kosong yang berusaha menutupi kehancuran finansial dan moralnya. Tak kuduga, malamnya teleponku berdering. Dari nomor yang tidak dikenal. Saat kuangkat, suara di seberang sana membuatku membeku. Dinda? Ini Marsha. Suaranya berbeda dari biasanya. Tidak lagi manis dan penuh percaya diri, tapi gemetar dan penuh kepanikan. Apa yang kau inginkan, Marsha? Tanyaku dingin. Dengar, aku tahu kita punya masalah. Tapi, bisakah kita bertemu? Aku butuh bantuan. Aku hampir menutup telepon, tapi rasa penasaran mengalahkan kemarahan. Bantuan apa? Dion, dia tidak bisa membantuku sekarang. Dan ada orang yang mengancamku. Rentenir, tebakku. Dia terdiam sejenak, lalu menghela napas berat. Iya, mereka bilang, akan menyakitiku kalau tidak bayar minggu ini. Dan kau pikir aku akan membantumu? Setelah semua yang kau lakukan padaku? Dinda, tolong. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku akan mengaku segala sesuatu padamu. Tentang bagaimana aku mendekati Dion, tentang rencanaku, tentang segalanya. Aku mempertimbangkannya. Mungkin ini kesempatan untuk mengetahui kebenaran seutuhnya. Baik, tapi di tempat umum. Starbucks di Grand Indonesia. Besok jam 10 pagi. Keesokan harinya, aku datang lebih awal dan memilih tempat di sudut yang paling privat. Saat Marsha masuk, aku hampir tidak mengenalinya. Dia tidak lagi memakai makeup sempurna, pakaiannya sederhana, dan matanya bengkak seperti habis menangis berjam-jam. Dinda, katanya sambil duduk, tangannya terus-menerus memutar gelas yang dipesannya. Terima kasih sudah mau bertemu. Apa yang kau inginkan, Marsha? Cepat katakan. Dia menarik napas dalam-dalam. Pertama, aku minta maaf. Sungguh. Aku tahu ini tidak berarti apa-apa bagimu, tapi aku menyesal. Kau menyesal karena ketahuan, atau menyesal karena tindakanmu? Keduanya, jawabnya pelan. Awalnya memang hanya urusan bisnis. Dion target yang mudah, suami yang merasa tidak dihargai, punya akses ke uang. Tapi kemudian, dia benar-benar jatuh cinta padaku. Dan aku mulai terbawa perasaan. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tahu ini kedengarannya konyol, tapi aku mulai membayangkan kehidupan bersamanya. Aku berpura-pura bahwa rumah mewah itu benar-benar milikku,
bahwa aku adalah nyonya rumah yang sah. Aku memandangnya, mencoba mencari kepalsuan dalam kata-katanya. Tapi yang kulihat hanya seorang wanita yang terjebak dalam kebohongannya sendiri. Kenapa kau melakukan semua ini sejak awal? Kenapa mengejar pria-pria yang sudah menikah? Dia menunduk. Aku dibesarkan dalam kemiskinan. Dinda, ayahku meninggalkan kami saat aku kecil. Ibuku bekerja 3 pekerjaan hanya untuk menyekolahkanku. Aku bersumpah tidak akan pernah miskin lagi. Jadi kau pikir dengan menjadi pelakor, kau akan menjadi kaya? Pada awalnya iya. Tapi hutangku semakin menumpuk. Semakin banyak yang kupunya, semakin banyak yang kuinginkan. Aku seperti kecanduan. Dia kemudian bercerita tentang rentenir-rentenir yang mengancamnya, tentang bagaimana mereka sudah menghampiri apartemennya sebelum disita polisi. Dinda, tolong. Aku tahu aku tidak pantas meminta. Tapi, bisakah kau meminjamkan aku uang? Aku akan pergi jauh, mulai hidup baru. Aku janji. Aku menggeleng, rasa iba yang sempat muncul mulai memudar. Tidak, Marsha. Aku tidak akan membantumu melarikan diri dari konsekuensi tindakanmu. Tapi mereka akan membunuhku, bisiknya panik. Lapor polisi. Itu satu-satunya caramu. Dan aku akan dipenjara. Seperti Dion, tanyaku tajam. Kau berdua pantas mendapatkan konsekuensi yang sama. Dia menangis, tapi kali ini aku tidak lagi terpengaruh. Melihatnya sekarang, rapuh, tak berdaya, terjebak dalam situasi yang dia ciptakan sendiri, aku justru merasa kosong. Bukan senang, bukan sedih, hanya kosong. Marsha, kataku sambil berdiri, kau membuat pilihan-pilihan dalam hidupmu. Sekarang, hadapi konsekuensinya seperti orang dewasa. Apa kau akan melaporkan pertemuan kita ini ke polisi? Tanyanya takut. Tidak. Tapi jika kau punya sisa harga diri, serahkan dirimu. Hadapi semua ini dengan berani. Aku meninggalkannya sendirian di sana, masih menangis dengan gelas kopi yang sudah dingin di tangannya. Di mobil, aku menyadari sesuatu yang penting. Selama ini, aku membenci Marsha dengan begitu intens, menganggapnya sebagai monster yang menghancurkan hidupku. Tapi kenyataannya, dia hanya manusia biasa, lemah, tersesat, dan terjebak dalam siklus destruktifnya sendiri. Karma untuk Marsha bukanlah kebanggaan yang kurasakan saat melihatnya jatuh, tapi pembebasan dari kebencian yang selama ini kupendam. Dia bukan lagi monster dalam hidupku, tapi hanya seorang wanita yang harus menghadapi akibat dari pilihan-pilihan buruknya. Dan untukku, itu adalah kemenangan yang paling berarti. Bebas dari beban kebencian, dan bisa melanjutkan hidup tanpa membawa serta amarah yang hanya akan meracuniku sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur tanpa memikirkan Marsha sama sekali. Dia sudah tidak penting lagi dalam hidupku. Aku telah mengambil kembali tidak hanya hartaku, tapi juga kedamaian pikiranku. Dan itu adalah harta yang tidak ternilai. 2 tahun telah berlalu sejak badai dalam hidupku menerjang segala sesuatu yang kubangun. Hari ini, aku berdiri di depan cermin panjang di kamar rias sebuah gedung pernikahan yang sederhana namun elegan. Gaun pengantin yang kupakai tidak semewah yang dulu, tidak bertabur kristal atau berpayet. Hanya sutra polos dengan potongan minimalis yang mencerminkan siapa diriku sekarang. Seorang wanita yang tidak lagi membutuhkan kemewahan untuk merasa berharga. Kau cantik sekali, sayang. Suara Rendra terdengar dari pintu. Dia masuk dengan jas abu-abu sederhana yang cocok dengan gaunku. Matanya berbinar dengan kebanggaan dan cinta yang tulus. Dia mendekatiku, tangan hangatnya memegang pundakku. Sudah siap menjadi istriku? Aku tersenyum, menatap bayangan kami di cermin. Lebih dari siap. Pernikahan kami berlangsung sederhana. Hanya keluarga dan teman-teman terdekat. Tidak ada pamer kekayaan, tidak ada kompetisi sosial. Hanya cinta dan komitmen antara 2 orang yang saling memahami dan menghargai. Saat kami berdiri di altar, tanganku tergenggam di tangan Rendra, mataku menyapu para tamu yang hadir. Astrid tersenyum bangga, Ibu Rika mengangguk penuh persetujuan, bahkan Pak Handoko hadir dengan istrinya. Tapi yang paling mengejutkan, di barisan belakang, kulihat Bu Wati.
Dia duduk sendirian, mengenakan sari sederhana, tersenyum kecil padaku. Aku mengangguk pelan, sebuah pengakuan bahwa kami telah berdamai dengan masa lalu. Setelah acara, saat kami bersiap untuk foto keluarga, Bu Wati mendekatiku. "Dinda," katanya pelan, Ibu hanya ingin mengucapkan selamat dan terima kasih." "Untuk apa, Bu?" "Untuk apartemen itu. Untuk tidak membiarkan Ibu tenggelam dalam kesendirian." Matanya berkaca-kaca. "Dion, dia mulai bekerja sebagai konsultan di luar kota. Hidupnya sederhana sekarang, tapi dia belajar bertanggung jawab." "Aku senang mendengarnya, Bu." Dia memegang tanganku. "Kau wanita yang kuat, Dinda. Ibu bangga padamu." Kata-katanya mungkin datang terlambat, tapi hari ini, di hari bahagiaku, aku memilih untuk menerimanya dengan tulus. Setelah resepsi, dalam perjalanan menuju bandara untuk honeymoon singkat ke Bali, Rendra memegang tanganku. "Kau baik sekali sudah mengundang Bu Wati," katanya. "Dia bagian dari perjalanan hidupku, Ren. Dan aku belajar bahwa memaafkan bukan tentang mereka, tapi tentang diriku sendiri." Dia mencium punggung tanganku. "Aku berjanji akan membuatmu bahagia, Dinda. Tidak dengan harta atau kemewahan, tapi dengan rasa hormat, kejujuran, dan cinta yang tulus." "Kau sudah melakukannya, sayang. Setiap hari sejak kita bersama." Kami menghabiskan honeymoon di sebuah villa sederhana di Ubud. Pagi-pagi sekali, kami berjalan-jalan di antara sawah, tangan bergandengan, menikmati kedamaian yang kami temukan dalam kesederhanaan. Suatu sore, sambil duduk di bel-bel menghadap sungai, Rendra berkata, "Aku ada kejutan untukmu." Dia mengeluarkan sebuah map dari tasnya. "Aku dan tim sudah mengembangkan software baru untuk perusahaanmu. Sistem keuangan yang lebih aman, dengan multiple authentication sehingga tidak ada yang bisa menyalahgunakannya lagi." Aku membuka map itu. Isinya adalah proposal pengembangan dan desain sistem yang sangat detail. Kau mengerjakan ini sendiri. Dengan timku. Sebagai hadiah pernikahan." Matanya berbinar. "Aku tahu kau sudah membangun sistem yang kuat setelah kejadian dulu. Tapi ini akan membuatnya semakin sempurna." Air mata kebahagiaan menggenang di mataku. Inilah perbedaan antara Rendra dan Mas Dion. Yang satu memberiku kekuatan, yang lain mengambilnya. Yang satu membangun, yang lain merusak. "Terima kasih," bisikku, memeluknya erat. "Ini hadiah terindah." 6 bulan setelah pernikahan, kami pindah ke rumah baru. Tidak semewah rumah yang dulu, tapi dipenuhi dengan cinta dan tawa. Setiap sudutnya memiliki cerita, foto-foto perjalanan kami, buku-buku yang kami baca bersama, bahkan dapur yang selalu berantakan karena kami sama-sama belajar memasak. Suatu malam, sambil duduk di teras memandangi bintang, Rendra berkata, "Aku punya satu kejutan lagi." Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil. Saat kubuka, isinya adalah kunci dan dokumen sebuah cottage kecil di puncak. "Untuk kita," katanya. "Tempat untuk menyendiri ketika dunia terasa terlalu berisik." "Tapi, ini terlalu mahal, Ren." Dia tersenyum. "Aku menjual softwareku ke perusahaan besar. Ini dari uangku sendiri, Dinda. Aku ingin membangun sesuatu untuk kita berdua, dengan usahaku sendiri." Pada saat itulah aku menyadari, inilah kebahagiaan sejati, bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi tentang berbagi kehidupan dengan seseorang yang menghargaimu, mendukungmu, dan membangun bersamamu. Beberapa bulan kemudian, aku mendapat kabar bahwa Marsha telah menyerahkan diri kepada pihak berwajib. Dia mengaku segala perannya dalam penggelapan dana perusahaan dan bekerja sama dengan penyidik. Dia dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Tapi dengan perilaku baik, bisa bebas lebih cepat. Bu Wati mengirimiku pesan. Dion menikah dengan guru SMP di kotanya. Perkawinan sederhana. Aku jadi saksi. Aku membalas, "Aku senang mendengarnya, Bu. Semoga mereka bahagia." Dan yang mengejutkan, aku benar-benar merasa senang untuk mereka. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi sakit hati. Hanya harapan bahwa setiap orang bisa belajar dari kesalahan dan menemukan kedamaian mereka sendiri. Malam ini,
Sambil bersandar di pelukan Rendra di teras rumah kami yang sederhana, aku memandangi bulan purnama. "Apa kau bahagia, Dinda?" tanyanya lembut. "Aku lebih dari bahagia," jawabku. Aku akhirnya menemukan rumah yang sesungguhnya. Rumah. Ya, rumah bukanlah tembok dan perabotan mewah. Rumah adalah tempat di mana hatimu merasa paling tenang. Dan hatiku merasa paling tenang bersamamu. Dia mencium keningku. "Aku mencintaimu, Dinda." "Aku juga mencintaimu, Ren." Dalam keheningan malam, aku menyadari bahwa semua yang terjadi, pengkhianatan, rasa sakit, kehancuran, telah membawaku pada tempat ini. Pada kebahagiaan yang sederhana namun hakiki. Pada cinta yang tulus dan menghargai. Pada kehidupan yang kubangun dengan syarat-syaratku sendiri. Mereka, Bu Wati, Mas Dion, Marsha, telah mengambil banyak hal dariku. Tapi tanpa sadar, mereka memberiku hadiah terbesar. Kekuatan untuk menemukan diriku yang sebenarnya, dan keberanian untuk membangun kehidupan yang benar-benar kuinginkan. Dan untuk itu, akhirnya, aku bisa berkata dengan tulus, "Terima kasih."